Assalamualaikum. Salam. Pakai tas doang, udah dicolokin. Lalu. Widi Kak Dimas. Bawa pasukan ya kayak Kak Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Tadi, baik Pak. Beneran ya? Alhamdulillah. Bang DN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Pak. Ya, assalamualaikum. Sorry. Yudisium, Pak. Iya, ini ganti fotonya dulu. Ini malam ini Bening yang membawa moderatornya. Saya sih. Saya. Beningnya belum ada kayak, Pak. Oh, Beningnya belum ada. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah, sehat Pak. Gimana Stadium Jenderal nih? Aduh, saya lagi masih berusaha sih Pak. Emang agak susah soalnya. Enggak, nanti saya kan ceritanya bukan ngomongin tentang ruang guru. Iya sih. Nanti Ceritanya masih tetap usaha sih Pak. Kebetulan manajer lagi ada project di SD gitu kan, adalah nanti gitu. Jadi agak lambat lah ngebalas pesan gitu. Nanti tetap tanya lagi. Iya, soalnya habis Stadium Jenderal, nanti rencana Stadium Jenderal pada datang ya. Insya Allah. Yang lainnya. Jadi rencana saya tuh kan Stadium Jenderalnya kebetulan pakai Zoom ya. Nah, biar pada kenal juga sama alumni gitu. Jadi mulai aja kita megang karena emang kan nggak ada yang ngopeni ya alumni di UNJ ya. Maksudnya siapa tahu nanti kan ada yang misalnya Cahaya jadi menteri atau Dimas menteri gantiin Pak Nadiem gitu. Waduh. Paling nggak saya tuh pikiran saya ya kita mulai aja karena emang nggak ada yang mulai. Jadi pemantik gitu. Pak ya. Jadi nanti suasana jadi cair gitu. Nanti rencananya Dimas sama Adit nanti. Waduh. Yang enggak ini kan dari pagi sampai siang. Biasanya sekitar 3 jam 4 jam. Diskusi aja. Jadi kamu nggak usah terlalu ngasih ceramah banyak. Kasih pengalaman hidup aja kayak kemarin Pak Rizal tuh bagus. Oke. Cuman susahnya kalau Pak Rizal kan dia PNS ya. Satu departemen. Nggak boleh dihonorin kalau peraturan menterinya. Oh gitu. Itu makanya saya nyarinya yang dari kalau ruang guru kan jelas. Nah, satu lagi kan dari lab school jelas. Nanti makanya ini sepakat juga nih grup ini siapa yang mau jadi bendahara. Dipegang perempuan tuh. Cocok ya Pak. Bening ya. Jadi nanti kita gerak aja terus. Siapa tahu ya, kalau saya ini lagi nyari project-project buat istilahnya ya kalau ngarepin UNJ mah gak bakal ada ini, nggak ada gerakan. Iya, kalau kamu tahu ya, zaman kamu itu ada gedung baru itu bukan dari pemerintah, bukan dari UNJ. Iya, yang kerjasama itu kan. Nah, gedung baru itu hibah dari Islamic Development Bank. Gitu. Nah, selain hibah gedung baru, hibah beasiswa ke luar negeri ada banyak dosen-dosen apa. Nah, abis ini sekarang lagi kering nih UNJ, nggak tahu kenapa gitu. Nggak ada. Nggak ada apa-apaan gitu ya. Ya, kalau saya karena saya di prodi ya udahlah prodi aja yang saya. Jadi paling nggak nanti kita kenal, mungkin ada guru, nanti ada kalau ada teman yang punya wirausaha apa, nah kita endorse gitu. Jadi kita saling support jadi saling bantu gitu. Begitu mimpi saya ya. Saya cerita ke kamu karena ya yang mewujudkan ya kamu nanti bukan saya. Tadi Mas. Waduh. Lah iyalah. Saya supporting system. Siap bantu apa aja nanti. Back end. Semangat Cahya. Karena gini loh, bener loh. Ini yang teman-teman ini ya. UNJ itu kayak Pak Agus, kenal Pak Agus kan ya? Pak Agus itu sekarang jadi ketua LL Dikti. LL Dikti wilayah Jakarta Raya ya. Wilayah 4 atau wilayah 3. Jadi semua universitas di bawah yang ada di Jakarta. Jadi kan universitas di Jakarta ada Trisakti, ada semua universitas itu. Itu rektornya di bawah Pak Agus.
Keren juga Pak Agus Jadi lama-lama. Pak Agus misalnya bilang ke rektor UPH, tolong dong ini dong, gitu ya. Ini ada teman kita mau masuk ini, jalan itu. Cuma yang saya heran tuh kenapa nggak bergerak UNJ gitu loh. Itu yang saya nggak tahu. Nah, ya udah kita aja ini. Makanya dari sini kan udah periode ketiga. Dan mungkin kita berlanjut lagi terus. Nanti mungkin teman-teman ada ide mau bikin workshop untuk apa gitu misalnya. Dan kita tawarin ke Pak Agus. Pak Agus nanti nyariin. Ini kan lumayan juga sambil ngisi waktu luang gitu. Dan memang kerjasama nanti gitu rencananya. Gitu Mas, maksud saya. Makanya kamu coba lobby tuh, itu kamu. Ini juga nih setelah Stadium Jenderal kan tanggal 11 ya. Tanggal 12-nya pelatihan dari ruangguru.com. Kamu nggak diceritain sama Rima ya? Belum. Jadi saya ngontak Rima ngubungin saya sama siapa namanya? Lupa saya namanya bentar saya cek namanya siapa, lupa saya namanya. Kamu kenal kali? Apa ya, bentar. Ada Enrico ya. Oh iya, halo Enrico. Enrico, gimana Enrico kabarnya? Waalaikumsalam. Ninja warrior kita. Alhamdulillah baik Pak. Otot masih gede otot. Waduh. Perut kayaknya perut. Masih Pak. Oh masih. Enggak selalu emang. Nih saya itu Pak. Aduh, ada insiden. Mana ini? Ya bang, fonnya masuk bang. Gara-gara Kadimas, angkatan Kadimas jadi pada masuk. Iya deh, malu saya. Pranolo kenal Mas? Hah? Pranolo kenal Pranolo. Oh Pranolo, ya. Jadi kita kemarin tuh saya meeting sama Pranolo. Jadi mahasiswa itu dibekalin gimana cara, saya cerita sih paling nggak dibekalin gimana cara bikin storyboard yang benar, perencanaan untuk buat media pembelajaran yang benar kayak gimana gitu. Nah itu ceritanya kan harusnya mahasiswa jalan-jalan. Zaman kamu kan ada jalan-jalan ya, KKL. KKL-nya kemana? PPIPTEK ya? Enggak, kalau yang pendidikan KKN ya dikirim ke pelosok Pak. Enggak, Kadimas Bukan belum. KKL. Angkatan 13 KKL. Oh, KKL. ke 13 ke Bandung. Jalan-jalan kemana Cahaya? PPIPTEK. Angkatan Dimas nggak ada ya? Nggak ada sih. Kadimas nggak ada. Kita pertama Pak. Angkatan 13 pertama. Ya? Angkatan saya itu angkatan wajib KKN pokoknya. Iya KKN dan Panario tuh dulu. Iya semuanya. Jadi akhirnya ya itu karena nggak bisa jalan-jalan kita jalanin ruang guru datang ke ruangan Zoom. Ya mungkin bisa dimulai kali ya Cahaya. Jadi karena Enrico udah datang nih. Waduh. Ninja warrior. Gestar. Kepo aja kepo Pak. Waduh. Sebentar ya saya rekam dulu ya. Silakan dimulai nih. Recording in progress. Ayo yang buka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya kita dapat berkumpul di pertemuan ketiga hari ini. Setelah kita udah pertemuan ketiga, yang pertama perlu di intermezzo ya. Yang pertama itu alhamdulillah kita udah berdiskusi tentang apa sih itu pendidikan, apa itu sejarah pendidikan, kita kaitkan dengan pendidikan di zaman sekarang. Nah, setelah itu tercetuslah untuk mengadakan diskusi selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara menjadi pendidik yang disenangi oleh siswa dan siswi olehnya. Nah, dari diskusi kemarin pun pekan lalu di hari Selasa, alhamdulillah nih
dapat ide baru karena Kak Dimas selaku konten kreator atau yang ahli di bidang pervideoan, itu yang nggak boleh disebut ya Kak? Nggak boleh. Ya, ini buat internal kan Pak ya? Enggak, internal ini enggak masuk. Internal ya? Enggak, kita enggak ngeklaim iklan kok nanti. Enggak ngeklaim. Oke. Ya, pokoknya yang terkenal lah, yang sering ngadain acara, kalau sekali ngadain acara semua stasiun TV ngadain acara itu, pembajakan nasional film Indonesia. Satu platform langsung semuanya tentang RG. Ganti saluran RG. Iya, yang bisa nguasain MNC TV ya. Bahkan semua stasiun TV. Aduh. Nah, alhamdulillah juga akan dipandu nih oleh dua orang hebat, yaitu Kak Dimas Nur Rahman, SPD, dan yang kedua dosen kita Bapak Dr. Hadi Nasbe, SPD MSI, selaku koordinator program studi pendidikan fisika tahun sekarang sampai kapan ya Pak? Sampai seterusnya. Sampai 2 tahun ke depan. Sampai 2 tahun ke depan. Semoga bakal terus lagi Pak Hadi sebagai pemimpin. Ya enggak lah. Tadi kan saya cerita mimpinya itu. Setelah 2 tahun ke depan kita punya sesuatu, alumni ini. Gak bisa. Ya, saya komandannya. Ya, mungkin pengenalan ya, ini Kak Dimas Nur Rahman yang on cam, yang pakai jaket. Sebutannya kalau dulu pas kuliah kakak polem ya. Masih kayaknya nih. Tapi udah pakai pomade sekarang. Udah pakai pomade. Dulu poningnya gampang dilempar, makanya sebutannya polem. Tenangin dikit melambai gitu ya rambutnya. Nah, sekarang sebagai konten kreator atau yang membahas tentang bagaimana sih cara mengajarkan siswa tentang konsep fisika melalui video. Dan di sini juga ada pemantik diskusi, yaitu Bapak Hadi Nasbe. Dan tak lupa juga yang selamat datang kepada Bapak Esmar selaku wakil dekan. Ya, sehat. Mohon maaf ya, saya lagi Ya, Pak. Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak Hadi. Alhamdulillah Pak. Ya, Pak. Dulu Pak Dimas nih datang ke kampus tapi nggak mampir ke Prodi nih. Ya, lanjut. Selamat datang Pak Esmar, semoga bisa menjadi motivasi kita karena dihadiri 2 dosen langsung, dan semoga sebagai pemantik Pak Dimas agar tidak nervous ya, karena ada 2 dokter. Iya. Ya makanya nih. Masih bau kencur kan? Masih 1 kita ya Kak, semoga bisa lanjut. Amin. Bisa lanjut MPD, entah MSI ataupun doktor, mengikuti jejak-jejak para dosen panutan kita. Nah, sebelum selanjutnya gimana nih ke Kak Dimas, mungkin bisa langsung mengenalkan dirinya pada Kak Dimas. Oke, aku boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga yang ada di sini sehat selalu ya. Kalaupun ada yang kurang sehat, semoga disehatkan. Amin. Nah, jadi kenalkan, aku Dimas Nur Rahman dari angkatan 2012. Di sini pasti udah pernah tahu ya kebanyakan. Beda aja dulu. Nah, jadi sekarang aku tuh kesibukannya sedang menjadi, mungkin bisa dibilang konten kreator dalam video pembelajaran fisika gitu ya, di salah satu platform pendidikan online atau belajar online gitu, yang mungkin teman-teman udah tahu lah ya platformnya apa gitu. Jadi di sini aku sekedar sharing pengalaman aku sama di sana tuh apa sih yang bisa kita ambil dan mungkin kita bisa terapkan nih kalau misalkan teman-teman ada yang guru di sekolah gitu, mungkin bisa menerapkan sebagai salah satu media pembelajaran gitu. Kenapa di sini aku khususkan ke video belajar? Kenapa nggak disebutnya media? Karena kalau kita sebut media kan cukup luas ya. Jadi sini aku kerucutkan ke video gitu yang langsung aku punya pengalamannya ibaratnya gitu. Nah di sini aku sedikit mungkin berbagi ilmu dulu ya sedikit. Baru kita sambung dengan diskusi-diskusi kalau ada pertanyaan. Gitu. Aku izin share screen ya Cahya, Pak Hadi, Pak Esmar. Bisa nggak Pak? Bisa. Nah, oke, udah kelihatan ya. Mantap. Oke. Nah, kita awali dulu nih untuk menyegarkan pikiran kita. Sebenarnya tugas seorang guru itu apa sih gitu kan? Nah, sebenarnya tugas seorang guru itu udah diatur dalam pasal ya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Nah, pada pasal 10 ayat 1 itu menyatakan bahwa kompetisi seorang guru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang pasal sebelumnya, meliputi kompetisi pedagogik, kompetisi kepribadian, kompetisi sosial, dan kompetisi profesional. Ya mungkin kalau misalkan kita ikut diskusi kemarin sama Kak Rizal, udah sempat dibahas nih beberapa gitu kan. Nah, ini kita peroleh dari pendidikan profesi. Jadi, kalau di sekolah kan memang kita bisa nih mengcover ini semua. Tapi bagaimana kalau dalam video belajar gitu? Coba kita breakdown dulu nih satu-satu. Pedagogik itu bagian apanya sih gitu kan? Nah, di pedagogik ini kita tuh fokus pada merancang pembelajarannya gimana, melakukan pengajarannya, mengevaluasi pembelajaran, membimbing dan mengembangkan potensi si peserta didik ini. Lalu kepribadian itu apa? Maksudnya gitu kan. Nah, kepribadian itu maksudnya adalah dapat menjadi teladan bagi peserta didik gitu. Dan yang ketiga, kompetisi profesionalnya, yaitu menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Oke, pertama dalam hal ini adalah fisika. Kenapa kita sebut dengan mendalam? Karena semakin ada pepatah yang bilang bahwa kalau kita nggak bisa menjelaskan sederhana, berarti kita belum terlalu dalam memahami ilmu tersebut, gitu kan. Makanya kita harus benar-benar paham dengan ilmunya, sehingga kita bisa menyederhanakan penjelasan dan itu akan lebih memudahkan peserta didik dalam memahami suatu materi, gitu. Lalu kompetensi yang terakhir adalah sosial gitu ya. Nah, jadi kompetensi sosial ini maksudnya adalah dapat berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik, tenaga pendidik lain, wali atau orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Nah, kalau di video belajar mana sih yang bisa kita cover? Mungkin kalau misalkan kita guru di sekolah, kita bisa nih mengcover ini semua. Pedagogiknya bisa, kepribadiannya bisa gitu kan. Kita bisa menunjukkan pribadi kita supaya bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, siswa-siswa kita gitu kan. Profesional kita juga bisa kelihatan, sosial juga kita bisa langsung kelihatan kalau lagi bagi raport gitu kan. Nah, kalau di video belajar itu biasanya kita lebih fokus ke pedagogiknya gitu. Karena cukup sulit bagi kita untuk mengcover bagian kepribadian, profesional dan juga sosial. Profesional ini bisa ya kita tampilkan dalam bentuk materi ya. Berarti yang paling susah itulah kepribadian dan sosial. Nah, di pedagogiknya ini bisa kita perinci lagi. Mana sih yang bisa kita cover? Nah, yang kita cover itu adalah merancang pembelajarannya, tentunya supaya videonya menarik, lalu melakukan pengajarannya, dan juga mengevaluasi pembelajaran. Caranya gimana? Mungkin bisa memberikan kuis di videonya, gitu. Nah, sekarang mari kita kita berbicara tentang bagaimana sih cara ngedesain si video belajar ini. Secara umum kita bisa bagi menjadi 3 ya, yaitu persiapan, lalu pada saat kita mau videonya, dan juga pada saat ketika semuanya persiapan udah, perekaman udah gitu kan, lalu kita bagian ibaratnya kalau di editing itu ya menganimasikan lah gitu ya. Nah, di bagian persiapannya itu ada apa aja sih? Pertama ada looking for references gitu kan. Jadi ketika kita ingin membuat satu video belajar, kita tuh nggak boleh asal-asalan juga teman-teman. Jadi kita benar-benar harus ibaratnya nge-breakdown materinya. Kalau mungkin kalau di sekolah 2 jam pelajaran kita nih bisa nih mengcover semua bab gitu kan. Semua bab, banyak banget. Satu bab gitu kan bisa ke-cover semua nih rumus-rumusnya, materi-materinya. Tapi kalau dalam video belajar itu akan sangat sulit. Mungkin bisa, tapi kebayang nggak kalau kita harus nonton video YouTube 50 menit misalkan. Kita baru mulai ngelihat durasi 50 menit kayak udah, aduh ada video lain nggak ya gitu kan. Nah, jadi salah satu keunikan dari video belajar ini adalah dengan cara kita membreakdown materi supaya nggak terlalu panjang untuk disampaikan, namun efektif untuk ditangkap oleh anak-anaknya. Ini salah satu yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengajarkan fisika gitu. Jadi nggak hanya mengajar di sekolah, mungkin kita bisa membuat video belajar di channel YouTube kita misalkan entah sebagai hobi atau sebagai apa gitu kan, itu bisa jadinya. Yang penting adalah satu, kita harus membreakdown materinya dengan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, alias efektif lah gitu. Mungkin kalau misalkan kita bicara banyak ya, materi tentang torsi deh. Torsi kan tuh panjang ya, banyak ya. Berbicara tentang momen inersia, momen gaya gitu kan, kesetimbangan partikel, kesetimbangan benda tegar dan lain sebagainya. Nah, kalau di sekolah mungkin kita bisa nih mengcover semuanya. Tapi kalau misalkan di video belajar itu usahakan kita tuh jangan terlalu jangan terlalu ingin untuk dapat mengcover semuanya. Kita tuh harus salah satunya lah, misalkan tadi torsi, mungkin kita ambil dari momen inersianya dulu. Di satu video kita bikin momen inersianya dulu, mungkin
10 menit, 15 menit, dan lain sebagainya. Itu lebih mending daripada kita bikin 50 menit video, nge-cover semua. Biasanya mungkin anak-anak yang ambis gitu yang nontonnya. Tapi kalau misalkan tujuan kita untuk membantu bahkan anak yang lagi nge-game pengen belajar gitu kan, nah kita tuh mungkin bisa nge-breakdown dengan durasi video yang singkat-singkat gitu. Ya, gitu ya. Menurut. Dan jangan lupa ketika kita udah selesai breakdown-nya, kita harus mencari referensi yang benar-benar terpercaya gitu. Mungkin kalau kita nih ketika membuat materi atau apa, mungkin acuannya pertama dari buku SMA nih. Kita nggak bisa nggak bisa, wah cuma buku SMA referensinya, nggak boleh kayak gitu juga gitu kan. Kenapa? Karena dalam buku SMA ini kita bisa tahu nih di mana siswa ini batasannya. Oh materinya sampai sini ternyata. Oh kedalaman sampai sini. Itu bagusnya buku SMA gitu tuh. Entah mau yang Martin dan lain sebagainya, buku Foster dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jangan lupa ada referensi cadangannya gitu yang benar-benar menguatkan kita. Mungkin kalau di fisika kayak Halliday gitu kan. Lalu ada Survey dan lain sebagainya gitu. Itu penting banget. Dan juga untuk mengurangi miskonsep yang terjadi gitu kan. Jangan sampai kita bikin video ternyata ada yang salah. Perumusannya atau materinya, ada konsepnya gitu. Kenapa? Karena kan itu akan ditonton oleh semua orang gitu kan, dan akan menjadi pegangan semua orang. Apalagi ternyata pribadi kita itu ada pribadi yang bisa menarik perhatian orang gitu kan. Jadi ketika kita salah, mereka juga ngikutin salah ternyata. Nah, gitu. Kita harus berhati-hati seperti itu. Oke. Bayangkan kita berarti udah ngebuat materi ya. Nah, mungkin lebih enak kan kalau kita udah tahu nih materinya ini nih. Bagaimana cara merancangnya gitu kan, cara nulisnya. Ya udah, kita tulis aja skrip. Mungkin kalau misalkan di sekolah namanya RPP gitu kan. Tapi kalau misalkan video belajar, kita bisa menulis skrip gitu kan. Yang lebih umumnya kayak opening, isi, closing. Gitu. Openingnya apa sih gitu. Mungkin kalau teman-teman yang pernah bikin video belajar, openingnya bisa kayak dari fenomena-fenomena yang terjadi. Lalu isinya baru disambungkan dengan ke konsepnya. Terus closingnya ngasih kuis, terus siap untuk belajar berikutnya. Bisa kayak gitu. Jadi kita bisa bikin skrip seperti itu. Skrip sederhana aja. Sesuai dengan bahasa kita, asal kita tahu apa yang ingin kita sampaikan di video tersebut. Oke, udah kebayang ya? Dan kalau misalkan membuat skrip, kita bisa nih, kalau misalkan kita jago Adobe Flash atau jago editing gitu kan, mungkin kita bisa nyelipin referensi YouTube juga. Oh, entar pas gue mau bagian isi nih, gue pengen jelasin konsep ini, kayaknya bagus nih pakai fenomena yang videonya ini. Nah, itu bisa juga. Tiba-tiba waktu kita bikin video, terus kita coba tonton videonya dulu gitu kan. Nah, itu juga bagus. Gitu. Bisa juga menggunakan animasi. Lalu, jangan lupa idenya juga harus menarik. Salah satu yang membuat video belajar itu cukup digemari oleh anak-anak adalah karena ide-ide yang ada itu sangat menarik teman-teman. Jadi kayak misalkan yang paling gampang torsi lagi ya. Mungkin ketika mereka membuka pintu ataupun apa, mereka nggak kan cuma buka pintu aja. Terus kita sangkut pautkan dengan torsi gitu kan, itu cukup menarik juga gitu. Apakah torsi yang bisa kita buat duduk? Oh tidak, itu kursi. Canda. Nah jadi, tapi itu juga yang namanya jokes itu ya, itu juga perlu sih dalam video belajar ya. Jangan sampai kita terlalu serius ngajarin video, jadinya agak suntuk gitu kan. Kita bisa selingi dengan jokes-jokes sederhana seperti itu. Yang penting jokesnya itu jangan sampai ngedistract pembelajaran anaknya gitu. Kadang tuh jokes itu jadi penghibur sendiri gitu kan. Paling pas ngeliat, apa sih gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini bagian ketiga ini opsional ya. Kalau misalkan kita membuat tim itu bisa nih, ada proses diskusinya. Untuk apa? Untuk tukar pikiran. Gitu. Jadi kayak tukar pikiran ke teman-teman yang ada di sebelah kita gitu kan. Menurut lu kalau gue buat skrip kayak gini menarik nggak sih? Gitu. Ini tuh sering banget dilakuin sama YouTuber gitu kan, yang mungkin yang udah legenda gitu kan, kayak Tim Tuan dan lain sebagainya. Mereka tuh punya tim yang ketika mereka punya ide nggak langsung dieksekusi, tapi diskusi dulu sampai jadi gitu kan. Pentingnya diskusi itu untuk apa? Untuk tukar ide dan juga kali aja nemu ide yang lebih interesting lagi gitu. Ini kalau kita beneran serius ya ingin membuat satu video belajar gitu kan. Tapi kalau sendiri gimana? Mungkin bisa ngechat teman, bukan ngechat gini ya, ngechat maksudnya mengirim pesan gitu kan. Bisa juga kalau misalkan emang lagi bener-bener sendiri, ya udah banyakin baca buku lagi gitu. Banyakin searching di YouTube lagi, searching di Google lagi, fenomena menarik apa hari ini di fisika gitu. Mungkin kayak gini nih. Mungkin teman-teman pada mikirnya kayak salah satu yang menarik ya yang aku baru temuin itu adalah
teman-teman mungkin mikirnya mata kita itu nggak bisa menangkap sinar inframerah. Ternyata pada suatu keadaan tertentu mata kita bisa loh melihat sinar inframerah. Nah, itu aku baru baca jurnalnya kan, oh ternyata bisa nih, cuma kondisinya emang benar-benar khusus gitu. Nah itu bisa tuh diulik tuh jadi video tentang fun fact atau apa gitu. Nah terus ketika udah jadi skripnya, idenya udah bagus, referensinya udah kuat, terus ngapain gitu kan? Ya udah kita masuk ke bagian pas produksinya nih. Jadi kayak kita harus bikin videonya. Mungkin kita bisa ngerekam pakai kamera laptop, kamera HP, atau mungkin beli webcam dan sebagainya, itu bebas gitu kan. Yang penting kita ada alat untuk merekam. Nah, kita rekamannya itu ada banyak opsi ya. Mungkin kita bisa ngerekam dengan latar belakang tembok kita, atau latar belakang langsung ke apa namanya hutan, hutan serem juga ya. Atau pakai green screen itu juga boleh. Kalau nanti akhirnya akan ada editing video gitu. Kenapa harus ada editing videonya? Karena kita kalau emang pengen saya bikin video belajar, mungkin kita tahu ya banyak aplikasi-aplikasi untuk edit video yang gratis dan cukup worth it ya, kayak Filmora, apa lagi ya, Camtasia. Ya gitulah, Filmora, Camtasia. Kalau misalkan yang agak bayar itu Adobe Premium gitu-gitu ya. Ya gitulah. Nah, itu bisa tuh kita gunain untuk mengedit video kita. Nah, ketika kita ingin membuat video itu kan kalau kita rekam kitanya doang nih. Apakah pakai papan tulis? Boleh. Untuk membuat satu video belajar itu sangat banyak ya idenya gitu. Kita bisa langsung pakai papan tulis itu oke. Atau kita mau beda dengan yang lain, ya udah kita rekam dengan green screen kita gitu kan. Kita ngejelasin di samping kita mungkin ada animasi gitu kan. Nah, itu mungkin bisa tuh pakai Filmora tuh, diedit-edit tuh. Terus dia pakai PPT bisa tuh. Jadi kita ketika kita udah selesai ngerekam diri kita gitu kan, simpen filenya, terus kita dengerin gitu kan, dengerin sambil ngeplay slideshow di PPT-nya. Mungkin kegambar sedikit ya teman-teman ya. Nah, ketika udah selesai ngerekam juga, mungkin kalau misalkan di laptop kita bisa pakai OBS ya untuk perekamnya salah satunya. Nah, ketika udah selesai, masukkanlah ke aplikasi pengedit tersebut. Udah deh kita lakuin editing video. Nanti bisa tuh, ketika kita ngomong sebelah kita muncul animasi itu bisa. Mungkin banyak kok tutorialnya di YouTube. Salah satunya tuh yang kemarin aku cari tuh ya, yang cukup bagus itu mungkin bisa jadi referensi teman-teman juga ya. Itu YouTube-nya si Rona Presentasi. Rona Presentasi itu juga bagus dia untuk mengajarkan editing video, itu keren juga. Nah, mungkin salah satu motivasi kita juga untuk membuat video yang bagus itu untuk lebih membuat menarik pembelajaran fisika ini gitu kan. Salah satu YouTuber yang menggunakan teknik ini adalah si Downed Films, Anjas Maradita. Itu teman-teman bisa lihat deh. Itu dosen editing video gitu kan. Yang ketika dia tuh ngajar di Zoom langsung, ternyata awalnya itu rekaman video. Yang rekaman videonya itu dia ternyata pura-pura kayak, oke, kita harus tentang legalitas, udah nggak usah pikirin legalitas, udah masukin aja di konten gitu kan. Ternyata dia digerebek nih sama 86. Ya itulah digerebek sama polisi gitu kan. Terus bilang polisi ke kamera, ini udah boleh ya, legalitas itu harus dipikirkan gitu. Nah itu boleh tuh, ternyata waktu pas ditutup, ternyata itu hanya rekaman dan dia baru mengajar. Nah itu juga keren tuh. Tapi namanya adalah Downed Films, Anjas Maradita, atau dosen yang keren menurutku. Oke, setelah selesai kita mengedit videonya, ngerekam videonya, PPT-nya udah direkam. Oh ya, ngomong-ngomong salah satu apa ya? Selain PPT itu ada Powtoon ya. Itu aku pernah baca juga jurnalnya. Powtoon juga cukup membantu anak-anak ya. Walaupun nggak sebagus PPT, cuma bisa membantu si anak-anaknya karena udah ada jurnalnya gitu kan. Nah, selesai itu semua, baru masuk ke postnya. Nah, postnya ini kita bisa ngerapi-rapihin gitu kan, ngegabungin klip, nambah animasi. Animasinya pun juga bisa kita bikin sendiri mungkin ya, pakai Adobe Flash gitu kan. Ada gambar-gambarnya. Nah, ketika udah selesai, barulah kita upload ke channel kita atau kemana. Yang penting, pikirkan sekali lagi adalah durasinya gitu. Karena memang ketika kita nonton YouTube pun, yang pertama kali yang kedua deh, pertama itu adalah judul, yang kedua adalah berapa nih durasinya. Kalau kepanjangan pasti kita ganti gitu kan, cari yang pendek gitu. Nah, beberapa tips dari aku gitu ya, ketika membuat video belajar adalah yang pertama tentunya gunakan animasi atau simulasi nih, atau bisa juga praktikum langsung, itu juga bisa. Kita bikin video, mungkin kalau di di ruangan kelas kita nyampein materi mulu, kita kan lagi belajar online, bosen, ya udah
kita bikin aja video praktikum kita sendiri gitu kan. Kita eksperimen gitu. Terus kita pause. Oke, kalau misalkan kakak begini, kakak, bapak yang ngomongnya. Ketika bapak begini, apa nih akan terjadi selanjutnya nih? Tebak dulu. Oke, kayak gitu. Coba kita lihat hasil eksperimennya. Play lagi. Gitu. Lalu tips yang kedua adalah gunakan teknik storytelling, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat podcastnya Deddy Kobuzer atau podcast siapa, atau lagi stand up comedy, yang membuat mereka seru itu apa? Storytellingnya gitu kan. Yang pingin kita denger terus sampai akhir, padahal videonya 12 menit, kenapa bisa nggak berasa? Karena teknik storytelling mereka tuh bagus gitu. Nah mungkin teknik storytelling ini bisa teman-teman kulik lagi lebih dalam gitu kan. Oke, terus yang ketiga bisa menerapkan pembelajaran secara induktif ataupun deduktif ya. Jadi kalau misalkan induktif itu teman-teman mulai dari fenomena dulu, pelan-pelan ngebangun persepsi siswanya, kita baru ke kesimpulan. Kayak misalkan kita pingin nemuin siswa ini P itu sama dengan F per A gitu kan. Oh yaudah kita cari tahu dulu nih fenomena tentang tekanan dengan gaya kesebandingannya kayak gimana sih. Tekanan dengan dos penampang itu kesebandingannya kayak gimana sih. Oh ternyata hasilnya kayak gini nih, coba deh kita simpulin dengan rumus. Oh jadinya P sama dengan F per A, dan inilah yang disebut dengan tekanan pada zat padat, misalkan kayak gitu. Itu induktif tuh, jadi kayak kita mainin dulu persepsi persepsi siswanya dulu. Nah, kalau deduktif gimana? Kita awali dengan kesimpulan dulu. Intinya tekanan zat padat itu rumusnya P sama dengan F per A. Kenapa? Baru kita kulik. Nah, itu deduktif, gitu kan. Oke, lalu tips yang keempat adalah jangan lupa kita harus ada interaksinya ke siswa. Itu untuk membuat menarik ya video belajar itu, kayak walaupun kita kayak rasa nanya sendiri, jawab sendiri gitu kan nggak apa-apa, karena kayak lebih menarik aja gitu kan. Lalu yang kelima itu adalah kayak berhubungan dengan durasi juga tadi ya, materinya itu juga padat dan berisi gitu ibarat. Oke, mungkin dari aku itu dulu aja sih. Wah cukup panik juga ya. Ya kita sambung dengan inilah diskusi bebas. Nah, Tadi gimana? berapa menit doang ya? Cepet banget. Cuma 30 menit. Santai Kak, masih banyak kok sampai jam 11 kalau mau. Iya. Ya, terima kasih Dimas ya, terima kasih Cahaya ya. Saya moderatornya ya, Cahaya atau gimana nih? Ada yang mau sesi tanggap-tanggap? Silakan tanggapan. Nah, iya tuh. Kalau ada yang mau tanya-tanya, Silakan. Ada Kiar kayaknya mau nanya tuh Kiar. Iya, atau Ada ini belakang Kak Kiar. waduh master. Wah, sehat-sehat sih. Apa namanya Ken ya? Ken ya? Apa sih Pak? Namanya siapa sih? Nama Ray, Pak, belakang. Ray. Oh, Ray. Siapa Ray. di Ya belakang? Pak, artinya apa Pak? Apalagi. Saya ngambilnya dari bahasa Jepang. Ray. Ya, nggak tahu. Yang Bapak nggak Oh, tahu. nyari. Pak. Iya. Bahasa Jepang ya Pak. Saya tahunya Aiko. Jadi saya punya nama Aigo aja. Korea. Korea. Aiko. Ya, Aiko itu Oh, artinya Aiko ada. Aiko itu Aiko. artinya. Taunya Joiko. Jadi saya ngasih Pulpen nama anak di saya nama. yang ketiga Aiko. Aiko itu dari bahasa Padang sebenarnya, cuma kesannya jadi bahasa Jepang. Oh. Jadi kan itu kan anak ketiga saya yang perempuan ya. Terakhir apa istilahnya ditunggu-tunggu gitu. Nah, kalau orang Padang itu kan tunggu-tunggu, Aiko gitu. Jadi Aiko. Oh, Iko. Ya, silakan. Kita buka sesi diskusi. Jadi ternyata ya secara garis besar cara membuat Dimas tuh konten kreator berarti ya? Konten kreator. Ya bisa dibilang seperti itu. Ya intinya itu ada reference yang jelas gitu ya. Betul. Terus kalau di konten kreator tuh biasanya timnya berapa orang, Mas? Kalau tanya tim ya, pengalaman saya di platform ini banyak banget, Pak. Jadi dari yang membuat skripnya. Enggak, Ya. kalau yang lagi pas sesi diskusinya itu diskusi ide gitu loh. Ini kalau misalkan diskusi itu, kalau di platform ini pengalaman saya itu adalah dia itu menggunakan teknik QC gitu kan. Jadi kayak ketika kita selesai, kita benar-benar kayak di sidang gitu, Pak. Oh. Nih, skrip kayak gini nih. Coba. Wah ini nggak bisa nih, wah ini nggak bisa. Nah, dari situ kita dapat ilmu baru juga, dapat insight baru juga gitu kan. Oh iya benar nih ada kesalahan di sini. Oh iya ini lebih menarik nih idenya nih gitu. Jadi benar-benar
Sebenarnya yang kita takutin hanya satu sih Pak, takut Oh. salah ngejelasin itu aja gitu kan. Oh. Kalau secara pendidikan kita tahu itu dosa gitu kan, kalau Oh. secara bisnis bahaya. Gitu. Oh ya tadi juga sampai aku lupa Pak satu hal gitu. Mungkin teman-teman ketika di prep ini juga selain script writing, kalau misalkan lebih serius lagi, bisa membuat storyline atau storyboard gitu kan. Benar-benar ngebayangin nanti pas di scene ini gue harus apa, mungkin tiba-tiba gue ngilang, tiba-tiba muncul di hutan, lakuin percobaan tekanan hidrostatis di laut, kenapa di hutan gitu kan, jadi lucu gitu misalkan. Oke lanjut. Silakan yang mau bertanya atau berkomentar atau ada yang punya pengalaman tentang membuat video pembelajaran, silakan sharing. Silakan. Kiar, silakan Kiar. Saya mau nanya apa ya Pak? Saya nggak ngajar. Saya ngerti itu nggak? Saya tadi disampaikan nama Dimas. Cahaya, silakan Insya Cahaya. Allah. Nah, kalau Kak Dimas, kalau di situ ada kumpulan gurunya sih Kak Dimas? Yang nanyakan saya kan Pak. Banyak. Kan kalau sekolah kan MGMP gitu. Nah, kalau di situ ada nggak sih kayak perkumpulan kita bahas fisika doang? Kita kumpulannya ya sebenarnya di kalangan tim belajar kita aja sih. Gitu. Kalau misalkan keluar kita belum. Oh berarti tapi ada kan ya kayak nggak cuman anak fisika, nggak cuman kakak doang kan anak fisikanya? Apa ada lagi? Ya iyalah. Berapa orang tuh? Oh banyak banget pokoknya, nggak bisa ngitung. Udah semakin berkembang lah. Dimas bikin ginian berapa lama? Misalnya untuk satu video, satu bab ya. Itu dari preparation sampai finalnya, sampai produknya jadi berapa lama kira-kira? Wah, sangat butuh waktu Kak, takes time sih kayak bisa semingguan gitu kan. Kalau materinya susah bahkan lebih dari itu gitu. Karena kita benar-benar harus persiapkan dengan matang banget gitu. Dari satu subbab ya padahal ya satu sub. Oh enggak Kak, kita bukan suatu subbab sih. Topik kan subbab ya? itu bisa topik itu kan tadi dari bab itu subbab gitu. Habis bab, subbab, habis itu materi-materinya kan, konsep-konsepnya. Bahkan tuh kita berusaha per konsepnya gitu. Ya, jadi usahanya. Jadi kalau bikin video pembelajaran tuh dicari kalau istilah orang stand up-nya tuh punchline-nya ya. Betul, Pak. Punchline-nya. Jadi ngebangun dulu gitu kan, ada punchline gitu. Makanya bisa nyewa semua TV tuh. Aduh. Iya, banyak lama banget ya gitu. Ya, Bapak Ibu guru tuh. Ini kan Bapak Ibu guru semua nih ya. Itu triknya ternyata. Jadi kalau kita bikin media itu harus ada punchline-nya. Ya kayak itu Pak, kayak ngebangun persepsi siswa dulu gitu kan. Wah ini bakal menarik nih gitu kan. Kita baru, oh ternyata benar menarik gitu kan. Terus kita rendahin lagi, kita naikin lagi. Ya kayak ombak lah, naik turun. Supaya pembelajaran itu juga terasa menarik gitu. Menurut Dimas ini bikin beginian video ini harus pro dulu nggak? Maksudnya? Maksudnya yang jago lah. Enggak harus sih. Makanya kita tuh ada tim yang ibaratnya ngeliat lah gitu materinya udah benar atau belum gitu. Jadi kita benar-benar buat, nanti kita di QC gitu kan. Nah di situ kita berbagi pengalaman. Oh nih gue bikin kayak gini nih, oh ternyata yang salah, jangan kayak gitu gitu. Jadi di situ tuh kita bisa apa? Tim ya. Iya, jadi kita tuh bisa saling mengembangkan diri lah ibaratnya. Kalau untuk sendiri maksudnya kan di sini kan guru-guru kan ada yang tim ada yang enggak kan. Sendiri gitu mau bikin video seperti itu. Bisa. Gimana caranya? Kasih tahu dong. Yang kayak tadi aja Kak. Ya kan di sini pada malu-malu Pak. Yang biasa lah Pak malu-malu. Sebenarnya kalau kayak Kak Kia atau Kak Rizal gitu bisa banget Kak. Jadi kayak yang penting kita tuh mau capek aja sih. Kalau memang kita pingin benar-benar entah hobi atau entah pingin mencari AdSense di YouTube gitu kan. Benar-benar yang penting tuh kita berani capek dulu. Apalagi sendiri gitu kan. Benar-benar ngerancang gimana kita pingin nulis skripnya. Benar-benar ngerancang kita pingin ngebawain materinya gimana. Kenapa? Karena mereka yang serius itu hasilnya akan berbeda dengan mereka yang asal jadi gitu. Udah gue bikin dulu lah, upload gitu. Akan berbeda dengan mereka yang benar-benar, oh gue pinginnya kayak gini, oh gue pinginnya gini.
Karena kalau begitu mereka pasti akan ngeliat dulu kan tren di YouTube. Oh kalau di YouTube tuh kayak gini ya. Kalau ngebahas torsi, oh berarti ini bisa gue ambil yang ini. Oh ini bisa gue perbaikin nih. Oh ini bisa gue improve nih. Gitu. Terus ketika udah dapat idenya, dapat gambarannya gimana, ngerekamnya gimana, bisa pakai HP gitu kan. Kita pakai HP rekam dulu. Walaupun mungkin storage-nya nggak terlalu banyak gitu kan. Kita rekam dulu aja. Mungkin 5 menit. Kalau belakangnya tembok bisa aja, yang penting polos aja gitu kan, jangan sampai nggak distraksi siswanya. Nanti tinggal kita keying gitu kan, kita edit di video editornya, ada yang gratis gitu kan, Camtasia dan lain sebagainya gitu. Kita masukin, kita edit, udah kita upload gitu. Yang memang PR itu kalau kita bikin sendiri, kita edit videonya itu yang KPR kan. Kita kalau misalkan nih teman-teman pingin benar-benar bikin yang ibaratnya nggak kelihatan background ya, maksudnya benar-benar kayak animasi lah. Kita harus siap green screen untuk ngerekam kitanya. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita di PPT-nya itu kita bisa bikin hijau latar belakangnya. Jadi pas kita keying, yang tertinggal hanyalah kata-kata atau animasinya. Gitu. Tinggal kita gabungin klip-klipnya, render, jadi gitu. Itu perlu banyak prosesnya. Tapi beda lagi ini kan kalau nih video belajar yang memang ada kitanya gitu kan, ada animasinya. Kalau memang video belajarnya kayak tipe Khan Academy, itu salah satu tipenya juga gitu. Nah, kalau misalkannya kayak Khan Academy gitu kan, atau yang platform belajar yang berwarna ungu, wah, itu dia menangnya di mana? Di teknik ngajarnya, di teknik suaranya, vokalnya gitu. Itu yang kalau misalnya kita pingin kayak gitu, vokal kita tuh harus kuat, harus bisa di anak-anak tuh ketika ngedengar kita, oh ini misalkan Pak Rizal nih suaranya, gitu. Kayak Deddy Kobuzer gitu kan, walaupun kita nggak ngelihat wajahnya, nggak ngelihat kepalanya gitu kan. Ketika dengar suara, oh ini Deddy Kobuzer. Kita punya karakter suara yang kuat kalau misalkan pengen menggunakan tipe video belajar yang kayak gitu. Ya. Ayo silakan, masih ada lagi kan? Banyak. Hai Cahaya. Eka nih, Video Eka. itu lama kan Pak, apalagi kalau guru Mas. Ya. Kalau guru tuh kasihan. Berapa lama biasanya satu project Mas? Kita itu satu video belajar aja Pak ya. Atau video belajar itu bisa semingguan yang kita ceritain Pak. Bisa semingguan. Lumayan ya. Itu yang ini Pak, yang nggak ngajar di sekolah. Kalau ngajar di sekolah kan ribet sama administrasinya. Makanya kalau misalkan di sekolah kadang aku jatuhnya ini sih Kak, mungkin teman-teman ngajak-ngajak teman di guru-guru di sini juga ya. Mungkin bisa kita jadiin hobi dulu awal-awal gitu. Kan kalau kita kan suka suka bosan nih dengan rutinitas kita ketika ngajar di kelas. Nah, kita bisa selingin nih dengan ngebuat video. Bahkan membuat video itu nggak harus sehari syuting semua gitu kan, nggak harus rekaman semua, bisa aja sehari ini kita tag atau shoot 2 scene aja, 2 part aja gitu. Jadiin hobi aja, ketika udah jadi hobi, itu akan menguntungkan. Wah. Nah iya kan, itu kan cerita menguntungkan nih Mas ya. Saya off the record nih ya, karena ini suasananya pandemi ya. Jadi ya, itu kan Dimas kan sekarang masih di bawah perusahaan besar itu kan. Alhamdulillah. Ada nggak mimpi pengen bikin perusahaan sendiri? Nah, ini dia ada aja. Kita mencari. kita langsung nembak. Kalau Bapak Ibu guru nih, yang lain-lain kan pada guru. Kalau guru kan paling-paling kan cita-cita tertinggi ya kepala sekolah, kalau nggak pengawas ya. Tiba-tiba kalau jadi ketua yayasan kan nggak mungkin. Kalau dibilang impian sih punya sih Pak, pingin punya perusahaan, cuman aku memang lebih pingin punya sekolah. Jadi kan kalau misalkan, aku lupa nama filmnya lagi, yang film yang Three Idiots ya. Three Idiots ya. Iya, aku tuh pengen jadi kayak gitu. Namanya Pungsut Wandru. Keren banget. Itu pingin kayak gitu Pak. Jadi kayak sekolah tapi dengan basic konsepnya aku gitu kan. Pingin ngebangun yang kayak gini nih gitu. Dan kita bisa bandingkan sama kurikulum nasional kita. Tapi apa betul Pungsut Wandru itu ada gitu di dunia ini gitu ya? Ya kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Oh gitu. Ada yang kenal nggak? Ini pada Kiar tahu Kiar Pungsut Wandru? Filmnya? Iya, orangnya kan namanya siapa sih? Pungsut Wandru kan nama aslinya ya? Nama aslinya bukan. Iya. Nama Amir palsu. kan Pak, kalau nggak salah. Iya, itu kan nama bintang filmnya. Nama itunya loh. Nama orangnya itu kan kalau
yang pertama Nama karakternya di situ ya. ya nama asli, nama palsunya kan siapa? Pokoknya Carcat gitulah. Cancan. Hah? Coda Samaldas Cancan. Ah, itu dia tuh. Luar Mantap. tuh si Rani. India banget. Saya mah nggak ngapalin nama orang ini, jalan ceritanya aja. Iya. Kalau saya juga kadang-kadang perhatiin. Sayangnya ini teman-teman udah pada nonton belum Three Idiot? Udah. Nonton guys, Nah, rekomendasi itu. banget. Jadi memang dunia pendidikan ya paradigma yang saya cerita waktu awal-awal ya pertemuan ini. Paradigma pendidikan kita yang agak ya terjajah sama paradigma pendidikan Eropa itu. Jadi nanti kalau di Pungsu Andrew itu yang paradigma pendidikan Eropa ya itu dijelasin misalnya, coba jelaskan apa yang dimaksud mesin. Nah, mesin itu harus mesin textbook kan. Betul. Dan itu kalau kita ngomongin hot itu contoh paling bagus jawabannya si Carcat itu tentang mesin itu adalah hot itu. Apa high order thinking ya. Cuman kan nggak ada yang nyimak itu. Nggak ada yang nyimak itu. Karena itu kritikan besar sama dunia pendidikan di India. Sama sebenarnya. Baguslah Dimas, hebat kamu bisa kebayang ke situ. Tapi kan susah bikin sekolah kayak gitu. Duitnya nggak ada itu. Ya itu dia Pak, kaya dulu. Lama Kak kalau nggak kaya dulu. Nah, positifnya dari video belajar ini Pak ya, aku juga baru ngeh gitu kan. Positifnya dari video belajar ini tuh kita bisa menyalurkan ide gila kita gitu, yang mungkin nggak bisa kita salurkan di sekolah. Mungkin kita ngajar kayak gini-gini gitu kan, dari A sampai B, sampai C misalkan. Terus kita punya ide, kenapa nggak dari B dulu ya, dari B ke A baru ke C gitu kan. Kita bisa improve, bisa berkreatif kayak gitu kan di video belajar itu. Terus kita lihat gitu, ternyata ini membantu loh gitu. Terus bisa jadi ciri khas kita sendiri. Gitu, yang aku temuin pengalaman aku tuh kayak gitu Pak. Pak Dimas, tanya ya. Ya, kalau saya panggil Pak Dimas aja nggak apa-apa ya. Tapi nggak tahu Dimas tuh udah nikah belum? Belum Pak. Oh Pak Esman, main ke kampus dong. Jangan dipanggil Bapak kalau belum nikah mah. Aduh. Panggilnya Mas Dimas. Panas nih Kak Dimas. Panas tiba-tiba. Iya. Kalau tadi kan kayaknya pemilihan video itu mungkin lebih lebih lihat dari kita yang mau mengajarkannya ya. Kalau dari siswa atau peserta didik yang mau menggunakannya itu dibandingkan misalnya dengan simulasi animasi, bagaimana sih tanggapan? Kan kalau di ini kan sekarang istilahnya udah langsung berhubungan dengan masyarakat ya. Tentunya ada data-data yang selama ini, apakah memang selama ini videolah yang paling sesuai atau yang paling cocok atau yang paling mudah dimengerti oleh mereka, atau dibandingkan misalnya dengan simulasi, animasi dan sebagainya. Nah itu dari pengalaman yang berdasarkan data-data yang udah diperoleh gitu, kira-kira seperti apa sih, mungkin bisa berbagi informasi ya? Ini dari pengalaman aku aja Pak ya. Jadi kayak pengalaman aku itu, dari pengalaman aku itu memang nggak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh belajar online ini juga gitu kan, tatap muka ini yang online terus. Nah itu kita bergeser pada kecenderungan lebih senang mendengar gitu Pak, mendengar dan melihat lah kalau video itu kan. Iya. Bahkan sekarang podcast itu jadi tren, jadi kayak kembali kayak dulu lagi kayak radio gitu kan. Oh iya betul ya. Kalau dulu kan kita bisa baca nih, tapi sekarang tuh memang trennya, bahkan ada tagline-nya kan YouTube lebih dari TV gitu kan. Artinya apa? Memang ternyata anak-anak itu lebih suka melihat video dan mendengarkannya gitu Pak. Dan kalau misalkan tentang simulasi itu sebenarnya masih relevan sih Pak. Kebanyakan mereka tuh senang dengan fisika ketika ada yang mensimulasikan dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Mungkin teman-teman di sini juga bisa ngelihat banyak banyak contoh simulasi. Aku sedikit share aja. Kalau misalkan selain pet itu kan udah pasti sering kita gunakan. Itu masih banyak teman-teman. Aku copy deh. Ini dari aku aja ya. Ini aku waktu itu kayak nyari-nyari gitu. Menarik nih. Satunya ini. Bentar. Ketik dulu bentar ya. Gitu. Santai kak, jangan panik. Panik udah. Santai. Oke. Ya ini beberapa platform yang bisa kita gunakan.
Jadi kalau misalkan kok Belum ke-share ya? ini Pak, kok Terima bisa kasih. enter? Oh, bisa. Jadi kayak pet itu kan udah pasti. Mungkin Oh. kalau misalkan ternyata nggak di cover sama pet nih simulasi ini, kita bisa ke opti6.com gitu kan. Ditutup dulu Mas, yang itu slide PowerPoint-nya ditutup dulu baru share yang baru. Terima kasihnya. Di Itu message masih Pak, terima kasih. di message. Tolong Oh. bukain kalau nggak gitu, Pak. Oh, oke. Iya, diliatin aja, diliatin. Gimana sih? Aku lupa. Bentar. Tutup Caranya Kan oh, biasa screen. pakai Zoom, Pak. dulu. Oh, gitu. Biasanya langsung. Udah kata belum? Cok. Ditutup dulu. Belum ya? Tutup. Di stop Sorry. share, stop share. Kelas dulu yang Close lainnya, dulu. Kak. Nah, gitu. Baru. Oke. Aplikasi yang lainnya kelas dulu, Kak. Jangan sampai salah buka. Siap. Share screen. Udah. Nah, jalan. kayak gitu. Tadi mana chatnya? Ini dia. Kayak misalkan di pet udah pasti kan. Kadang ada nih bagian yang nggak di cover. Nah itu aku bisa kadang suka ngeliat di opti6.com. Walaupun memang dia lebih sederhana, tapi itu tuh cukup membantu juga untuk menjelaskan sesuatu. Atau yang pengen lebih enteng lagi, radian.com juga bisa. Atau mungkin yang sekaligus kayak bentuk handout. Ada simulasinya, ada materinya, ada kuis sederhananya, ke opti6.com juga bisa .com, gitu kan. Atau yang mau pengen bentuk ke video, banyak sih di Google itu. Yang sering kugunakan tempat inilah kalau misalkan buat simulasi ataupun animasi. Itu Pak Esma kalau dari aku sih. Maaf. Iya. Ada di tempat kerjanya Dimas ada riset yang tadi Pak Esmar tanya itu. Kalau sebenarnya kalau riset itu sendiri kan dilakukan oleh bagian data Pak ya. Ini dari pengalaman aku aja gitu Pak. Ketika kan kalau misalkan di video itu ada sistem report, terus mereka nulis apa gitu. Ternyata aku lihat antusiasmenya itu banyak gitu kan. Jumlah view-nya juga banyak gitu. Jadi kayak kesimpulanku, oh ternyata memang apalagi beberapa tahun ini ya meningkat juga gitu. Apalagi ketika misalkan guru-guru sekolah ngasih tugas dan mereka belum jelas nih gitu kan. Mereka bisa lari ke aplikasi belajarnya atau lari ke YouTube-nya. Seperti itu Pak. Iya. Membantu. Ya, silakan masih ada lagi yang mau yang ingin curhat, silakan. Kak Dimas nggak punya channel Kak. Kreator nggak. Aku takut ini Cahaya takut dianggap ngembelot nanti. Iya. Belum lah. Mungkin akan gitu kan. Apa ada kontrak kayak gitu? Waduh. Oke, lanjut lagi deh pertanyaan lain. Teman-teman di sini mungkin yang penasaran. Silakan Eka kayaknya mau nanya Eka. Lagi di hutan kayaknya Kak. Saya nggak pernah buat video Pak, saking ininya. Yang suka buat video siapa nih? Di Zoom terus ya Eka? Ini si Riko Pak, Enrico. Bening buat suka bikin video Pak. Kemarin dia jadi guru pembelajar TIK loh Pak. Saya jarang buat video soalnya kalau di sekolah mending langsung aja karena di Zoom juga. Jadi kalau Zoom nampilin video share screen kayak patah-patah juga jadinya. Mereka suka Bang Miss ngapain sih pakai video kayak maksudnya nggak rata gitu, ya udah jadi langsung aja. Itu karena jaringan berarti. Kalau bikin storyboard itu ada standar format standarnya storyboard sih Mas? Bentar deh. Kayak aku punya contoh di salah satu yang ini orang sih. Jadi kayak maaf ke Padi, gimana Padi? Sorry. Silakan. Storyboard tuh kayak RPP berarti ya, bukan? Atau kalau dibilang ke RPP sih hampir, cuma nggak RPP banget sih Pak. Jadi kayak storyboard ini memang ketika kita membuat video, sekarang kita buat beberapa part atau berapa scene. Kayak misalkan kita bikin YouTube aja gitu kan. Kita pingin mungkin YouTube yang Maili gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang Maili nggak tahu video YouTube-nya Maili. Ketika dia ngebuat tuh, dia tuh pasti akan motong-motong scene. Oh, di scene ini gue bakal naik motor dengan kaki yang di atas. Nah, itu digambar tuh biasanya tuh, gambar ngasal. Tapi kalau misalkan di video belajar yang ada animasinya, gambarnya itu untuk menampilkan kira-kira ketika aku berkata ini atau mengeluarkan kalimat ini,
apa sih yang harus ku tampilin, apakah video atau apa. Ini mungkin punya orang sih Pak ya. Nah, tapi ini bukan dari laku ya, soalnya privasi takut. Enggak, paling enggak kan kita punya gambaran. Nanti Bapak Ibu kalau buat video pembelajaran ya bisa ngelihat, oh ini storyboard. Nih ini masih storyline sih, belum storyboardnya. Storyboardnya emang harus ada gambarnya. Kayak ketika ngomong ini, apa yang harus tampilkan bedanya itu. Soalnya kan ada tahap-tahapan. Ini bisa kita ganti dengan scene, gitu kan. Rencana kegiatan bisa kita tulis kayak apa yang kita ucapkan. Terus strateginya apa gitu kan. Mungkin pas di sini kita bisa isi dengan ketika saya ngomong tentang konsep tekanan, maka akan di-insert atau dimasukin video tentang tekanan gitu kan. Teknik pengambilan videonya gimana? Ada yang close up gitu kan. Biasa close up ke muka itu untuk penekanan kayak ternyata jeng sinetron banget ya. Kayak gitu misalkan. Terus kalau zoom out memang pengen nampilkan sesuatu, zoom in pengen menekankan, misalkan kayak gitu. Terus teknik pengambilan video di luar untuk merekam eksperimen, misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa bikin tabel sederhana aja teman-teman gitu kan. Part atau scene gitu kan, ngomong apa, terus pengen apa yang tampilin, teknik ambil videonya gimana, dan sebagainya. Ini sederhananya ini punya orang ya. Nah, skenario, video praktik pembelajaran. Tuh kayak opening, storyline, visualnya apa, bahkan nambahin audio gitu kan. Hati-hati nih ya dengan legalitas ya teman-teman. Kalau misalnya ingin dimasukin ke YouTube. Nah, kayak ginilah cara sederhananya. Kayak GBIM ya Pak? Iya betul, kayak GBIM. Garis besar isi media. Itu berarti Kiar pernah ikut itu kali ya? Apa namanya? Membatik itu ya? Kok membatik? Kan ada tuh kalau yang di Pusdatin. Ada pernah ikut nggak Pusdatin? Pembatik pernah Pak. Kenapa Pembatik? Apa tuh bener cerita tuh? Kayak guru pembelajar TIK gitu Pak, bikin konten sih kurang lebih sama video gitu. Sampai kebetulan saya nggak nyampe level provinsi, cuma sampai level 3, nggak masuk. Iya. Lumayan sih. Kalau saya bikin GBIM nggak tahu dari Bapak yang nyuruh kan. Oh iya ya, saya lupa. Skripsi saya juga bikin ya GBIM. Mau mabuk Pak saya bikin GBIM, tapi dibikin juga sih. Iya. Ada di teman belakang. Teman-teman, aku juga punya sedikit info nih. Mungkin soalnya kalau misalkan ada lagi gitu kan. Ini untuk supaya teman-teman kayak lebih semangat lagi dengan video itu, biasanya kita di platformku yang belajar online ini yang semua TV lanjut itu yang namanya ITP yang pernah aku ke kampus Padi, Teacher Prize. Nah itu adalah ajang di lomba gitu ya, lomba di mana kita selaku guru bikin video belajar yang menarik gitu guys, dan hadiahnya pun lumayan besar. Aku kan lumayan besar lah, aku benar-benar wow, kenapa saya tidak boleh ikut gitu. Pergi haji ya? Enggak gitu juga sih. Tapi bisa digunakan gitu. Oke gede Mas. Jadi kalau misalkan nanti ada pengumuman lomba itu ITP ya, Indonesian Teacher Prize, itu teman-teman ikut aja. Selain untuk dapat pengalaman, kalau menang pun dapat hadiah dan dapat pelatihan biasanya sebelum ke finalnya itu. Iya, makanya nanti di WA grup alumni ini itu yang kayak gitu-gitu tuh di-share. Nanti saya siap bantulah buat referensinya. Kalau saya kan nggak mungkin ikut lomba. Yang kemarin Pak ada dosen juga kok Pak yang ikut. Ya, tapi nggak enak lah masih dosen ikut lomba. Oke deh. Iya. Kalau saya mah udah tua, kamu yang muda-muda lah nanti. Alhamdulillah masih muda. Enrico nih. Enrico mau cerita apa Enrico? Silakan mau tanya Enrico. Enrico bikin video tutorial cara membesarkan otot nggak? Wah, bagus tuh Cuk. Greget ya. Lucu. Enggak Pak, saya cuma penonton aja Pak. Cuma nonton. Saya cuma nonton Dimas doang, Dimas gitu. Enrico tuh masih di
Masih di Keramat kok. Siap, Mas. Masih di Keramat. Masih, Pak. Oh, masih. Masih. Greget Itu ini. masih situ. Ah. Suaranya nggak kedengeran gitu kok. Oh, serius nggak kedengeran suaranya, Pak? Iya, dredet gitu. Iya. Iya, dredet ya. Iya derget. Jangan sambil nge-gym, Co. Ya, Bapak diabaikan aja. Diabaikan aja, Pak. Diabaikan aja. Ya, baikkan. Lanjut ke Dimas aja. Yang silakan ada yang masih mau tanya atau apa gitu. Kalau ingin share sesuatu silakan. Jadi ceritanya itu memang untuk jadi konten kreator gitu ya, untuk jadi guru yang konten kreator, apalagi guru fisika yang konten kreator. Nah, emang modalnya sih reference ya. Saya tadi pagi baru ceritain tentang gravitational wave. Ada yang pernah dengar nggak? Apa? Gravitational wave. Oh iya. Kejel yang tahu, Pak. Hah? Bang Dimas. Kejel yang tahu. Oh. Kiar nggak tahu Kiar. Oh, berarti nanti tanya sama Ijal Coba, kalau gitu. Bapak cerita coba, Bapak. Mungkin saya tahu. Iya, saya baru tahu ternyata ya. Itu interferometernya ukuran interferometernya itu 3000 km. Jadi jarak kan interferometer kan, kamu belajar interferometer kan ya? Iya, Pak. Waktu praktikum fisika dasar kan? Ya. Halo? Kayaknya iya katanya. Ya, kan fisika dasar kan ada interferometer tuh. Kan interferometer itu ada susunannya tuh. Ada sumber cahaya, terus ada tempat detektornya, terus ada tempat pecah cahayanya, terus ada tempat pantulnya gitu kan. Nah, itu yang untuk mendeteksi gelombang gravitasi tuh, gravitational wave itu. Itu interferometernya itu berjarak 3000 km. Jadi interferometernya gigantik. Oh, ya. Cuma kan coba deh, orang Amerika tuh rela-rela modalin itu, pemerintahnya ngasih modal itu untuk cuma mendeteksi kalau ruang dan waktu itu atau space time yang Einstein ceritakan bisa melengkung itu benar gitu. Dan di Indonesia belum cerita, mungkin anak-anak sekolahnya ke situ ya. Makanya ketika nonton Avenger bengong, nonton Avenger, nonton apa What If sekarang lagi ada, nggak tahu Ijal udah nonton Jal What If Jal? Nonton, Pak. Nonton What If itu diam aja, jadi nggak kebayang kok bisa gitu, ini maksudnya apa, ini orang ngomong apa gitu ya. Nah itulah ini nontonnya Naga Terbang kali, Pak. Naga Terbang Ini sih lebih tertarik flat earth ya. Yang gravitational wave itu kerennya, Pak. Alatnya tuh 3000 km. Tapi pergeseran ruang waktunya itu cuma sebesar atom hidrogen, Pak. Tapi kedetek, yang penting kan kedetek. Luar biasa. Coba yang saya kadang-kadang heran tuh, apa itu betul gravitational wave ya gitu ya, maksud saya. Gimana ngeceknya kan tuh sebesar atom hidrogen ya. Jangan-jangan iya, jangan-jangan Hah? Gimana aja? Dia bikin dua fasilitas buat apa? Oh. Kalau itu benar gravitasi, bukan karena lingkungan. Iya, tapi kan gini, bisa aja di dua fasilitas itu kejadian yang sama terjadi gitu, Jal. Misalkan sama-sama bersin gitu, Hasim. Goyang-goyang itu interferometer. Cuma ya saya ya beda mungkin ya. Kan saya pernah juga ngelihat instrumen-instrumen yang presisi gitu ya. Emang ya istilahnya ya gitu. Orang-orang sana tuh serius sekali untuk belajar membuka cakrawala baru pengetahuannya. Dan memang itu fisika ujungnya. Cuma kita di fisika karena terlalu serius dengan persamaan Newton yang M kali A gitu ya. Atau gerak parabola yang V kuadrat sama H sama dengan V kuadrat per 2GH sin apa gitu kan. Jadi kita nggak tahu kalau di dunia tuh udah bergeser. Sekarang dunia percaya kalau alam semesta ini ya ruang dan waktu itu melengkung, itu bisa melengkung. Ruang dan itu makanya saya
itu kalau guru-guru punya referensi-referensi yang mumpuni kayak gitu, itu ide kreatif untuk memvisualisasikan sehingga orang juga bisa ngelihat, oh ya mirip. Saya pernah ngebayangin nggak pembentukan kristal gitu ya. Nah, itu saya ngelihat filmnya di dokumenter BBC ya. Jadi dia dianimasikan gimana pembentukan kristal. Gitu. Cuma itu timnya pasti lebih berat daripada Dimas lah. Ini aja materi SMA banyak banget. Masukan. Bahkan Pak. Bahkan tuh kita kadang suka meragukan hal-hal yang umum udah diajarkan gitu, Pak. Misalkan kayak kan sigma F ya, gitu kan. Kan yang sigma kan resultan. Tapi kenapa kita sering banget nulis kayak F min W ditambah T? Kenapa harus ada min? Kan dia resultan. Bukannya representasinya W tambah T, nah minusnya itu ketika udah masuk angka gitu kan. Kalau sederhana kayak gitu kita bahas gitu. Supaya benar-benar mengajarkan fisika itu secara runtut dan jelas gitu. Iya, karena kalau diawali matematik emang nggak ada min, Mas. Jadi yang ada tuh cuma penjumlahan. Nah, jadi yang cuma sigma. Ketika dia dijumlahkan dengan yang negatif ya jadi min. Tapi menarik emang itu bisa dijawab. Adit silakan Dit. Adit kayaknya silakan Dit. Izin tanya Pak. Tapi mohon maaf saya nggak bisa on cam karena sinyalnya nggak stabil. Iya siap. Halo Kak Adit. Ya. Halo Dimas, nih keren banget nih kita punya perwakilan di salah satu platform belajar online terbesar di Indonesia. Ada dua katanya, Dimas sama satu lagi siapa nih? Sama Bening. Bukan. Siapa? Bukan. Firda. Firdanya nggak datang nih, Firdanya. Tapi di sini ada Rodika. Ada Rodika. Lah, orang mana tuh? Silakan Dit, silakan. Iya. Ya, ada beberapa pertanyaan sih, tapi nanti ya sedapatnya aja kan gantian. Untuk yang pertama, terkait dengan video pembelajaran ini, apakah sifatnya masih sebagai substitusi aja, bentuk model pengajaran yang biasanya guru ngajar, tapi karena nggak bisa langsung, jadi digantikan video, atau sudah sampai ke tahap ya walaupun video pembelajaran tetap loh kita bisa menciptakan pembelajaran yang siswa aktif gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin bisa sedikit diceritain juga dari video-video yang udah dibikin itu video tentang topik apa ya yang paling banyak dilihat gitu. Itu dulu deh. Waduh, itu dulu berarti banyak juga nih Kak Adit. Oke, terima kasih Kak Adit atas pertanyaannya. Izin jawab ya teman-teman. Jadi yang pertama itu, apakah mungkin bisa dibilang gini Pak Kak Adit ya? Kak Adit udah nikah belum sih? Kalau nikah bilangnya Pak nih ntar. Udah. Berarti Pak Adit. Jadi gini Pak Adit. Aja. Mungkin bisa kita bilang sebelumnya video itu sebagai suplemen. Ya enggak, sebagai tambahan. Jadi ketika guru sudah mengajarkan di sekolah atau anak-anak dapat di bimbelnya offline ya gitu kan. Video ini sebagai suplemen mereka untuk menguatkan. Nah, tapi kita tuh mengusahakan agar bergeser, bahkan dengan video ini itu bisa menjadi sumber utama mereka. Concern kita adalah untuk mereka-mereka yang mungkin memiliki keterbatasan dengan finansial, sedangkan mereka ingin belajar lebih dalam. Nah, mereka tuh akan mencari video-video belajar gitu. Jadi kita arahnya adalah akan mungkin bisa menggantikan lah, atau bisa menjadi sumber utama dalam pembelajaran gitu. Kalau menggantikan guru, kayak guru langsung tuh nggak mungkin ya, karena kan ada kompetisi-kompetisinya gitu. Jadi ini sebagai sumber materi utamanya untuk memfasilitasi mereka-mereka yang memang kesulitan dengan finansialnya, pengen lanjut tapi susah gitu kan. Ya udah, salah satunya adalah dengan video belajar. Bahkan ada kok gitu kan, punya pengalaman juga, mereka dia tuh keterbatas finansial gitu kan, tapi bisa gitu loh
ikutin pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh anak siswa-siswa lain, sedangkan dia tuh nggak sekolah gitu. Soalnya dari mana? Dari video-video itu, gitu, video belajar itu. Banyak yang mereka kayak gitu. Itu jadi motivasi kita juga gitu, supaya nggak menyerah dengan keadaan. Lalu yang kedua, mana video yang sering ditonton ya? Kalau sepengalamanku, video yang paling sering tonton itu justru yang video-video yang memang topiknya rumit, Kak Adit. Contohnya kembali ke torsi ataupun ke medan magnet. Kenapa? Karena mereka butuh penggambaran, gitu. Medan magnet kalau kita hanya terangkan dengan kata-kata, dengan papan tulis, dengan spidol, akan sulit membayangkannya. Oke? Makanya dibutuhkanlah video belajar yang mungkin di dalamnya ada animasi ataupun simulasi, gitu Pak Adit. Nah, jadi sepengalamanku gitu. Kebanyakan mereka tuh menonton topik-topik yang cukup rumit, karena mereka butuh imajinasi mereka. Itu Pak Adit sekiranya aku bisa jawab. Oke, makasih. Boleh nambah nggak Cahya? Ajar Kak. Silakan. Ya, dua lagi. Pertama, yang ketiga nih terkait dengan untuk pembuatan video pembelajar. Kalau Dimas itu dapat apa ya? Itu kira-kira durasinya berapa menit sampai berapa menit sih? Kalau tadi kan dibilang nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang. Nah, kalau angka langsung berapa menit nih minimal, terus maksimal sekian menit, itu pertanyaannya. Kemudian yang terakhir terkait dengan tim ya. Kalau misalkan diminta ceritain berapa sih orang yang dibutuhkan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Misalkan tadi ada script writing, ada editing, kemudian misalkan ada pengambilan gambar atau ada talent. Nah, minimalnya berapa ya orang yang dibutuhkan? Makasih ya, Dimas. Oke, terima kasih Pak Adit pertanyaannya. Sebelumnya saya minta maaf dulu nih Pak Adit ya, karena beberapa itu menyinggung privasi perusahaan. Jadi ini bicara dengan pengalaman aja ya, atau dengan kerealisasiannya aja. Jadi yang pertama itu tadi berkaitan dengan apa Cahya? Saya lupa tiba-tiba. Oh ya, waktu. Jadi kalau misalkan waktu yang ada di kita gitu kan, itu aku rahasiain. Tapi memang kalau misalkan kita lihat di YouTube, itu kebanyakan video yang banyak view-nya itu nggak lebih dari 15 menit gitu. Mungkin teman-teman juga di sini setuju ya, ketika video yang terlalu panjang, kadang kita pun juga mungkin yang ambis akan terlalu ikut gitu kan. Tapi kalau kita yang biasa-biasanya kayak akan lelah gitu kan. Nah, jadi kayak mungkin diusahakan jangan lebih dari segitulah menitannya 15. Kalau pendek gimana? Mungkin bisa kita tiru kayak di TikTok, nggak boleh sebut merek ya. Di TikTok gitu kan, kayak video short YouTube gitu kan. Kita bisa bikin misalkan cara cepat atau rumus cepat fisika gitu kan. Itu bisa kita bikin juga kayak gitu. Platform video belajar itu nggak hanya di YouTube ya teman-teman, bisa di TikTok gitu kan, bisa di Instagram dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan itu semua. Lalu pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan berapa banyak orang yang dibutuhkan. Itu juga privasi perusahaan. Tapi kalau misalkan susah jawabnya, bahaya. Tapi kalau misalkan kita lihat, di minimalnya pertama yang pasti ada talentnya, kedua bagian editing, ketiga bagian bantu-bantu. Mungkin bisa minimal 3 orang ya Pak Adit ya. Jadi kayak talentnya itu yang kita yang sekaligus bikin bikin script dan lain sebagainya. Editing tuh yang jago video editor gitu kan. Kita bisa saling sharing pengalaman dan sebagainya. Dan yang bantu-bantu ini maksudnya apa? Mungkin dia yang ngarahin kita gayanya kayak gimana, atau dia punya pengalaman apa gitu. Mungkin minimal segitu lah. Sorry ya Pak Adit ya. Nah itu sih yang aku bisa jawab. Masih ada Dit? Kasih banyak. Masih. Semangat Pak Adit. Mantap. Udah Pak, gantian Pak. Ya, yang lain silakan yang lain. Ya, Eka mau nanya, Nani nggak kelihatan ya, Nani itu yang mana ya, lupa saya. Nani itu bahasa Jepang bukan? Nani. Oh, Enrico mau nanya. Enrico. Iya. Silakan Enrico. Enggak, saya nggak mau nanya, saya mau promosi. Saya mau promosi. Desain bikin apa? Saya lagi bikin akun channel YouTube juga. Dulu kan terinspirasi ya pas skripsi main-main kan. Kok nggak tahu kenapa sekarang niat bikin karya gitu kan. Mungkin karena waktu itu skripsinya main-main gitu. Jadi lagi bikin aplikasi, cuma aplikasinya belum jadi gara-gara minta izin sama Google Play Console ya.
kalau mau bikin aplikasi Play Store kan izin dulu tuh, lama banget izinnya. Betul. Ya udah ini aja deh, share channel YouTube aja dulu ya. Betul. Nggak bisa ya. Mau sharing gitu. Sharing. Bentar, saya kasih nih, bentar. Mau sharing. Bentar, udah bisa. Oh, nggak diizinin, pantasan aja nggak boleh ini. Kabar kasih. Enrico suaranya kayak suara yang disamarkan. Iya, Enrico suaranya sama kayak bunga ya, kayak tahu ya, mawar itu. Ya, mungkin Kak. Headsetnya mungkin Kak. Kalau Enrico Ya ngerti cara share gimana sih? itu tombol hijau. Share screen. Tombol hijau. Share screen. Tombol merah yang tulisannya live. Bisa pakai Google Meeting, nggak pernah pakai Zoom. Setuju live meeting. Udah, share cepat dah. Dimas emang Pak ini reset ya. Ya Mas, gue WA lu aja nanti lo sharein ya Mas. Ya udah. Aplikasinya, oke, sip. Ya, YouTube-nya Enrico kayaknya. Enggak, bukan aplikasi sih. Suaranya memang Saya kan lagi bikin aplikasi, cuma kalau Iya Pak, emang begini Pak Enrico. memang gini terus ya. kayaknya rusak. Emang Headsetnya pakai Enrico bermasalah coba. Pak. Enrico memang dari dulu begitu Pak Hermar, dia mah. Enggak pakai net kalau emang dari dulu. Soalnya saya coba-coba. Sampai sekarang. Bentar. Mas, gue WA lu Mas. Iya. Gua sharing Mas. Oke. Sharing Mas. Kalau aplikasi nyusul ya. Siap. Sensor. Soalnya minta izin dulu sama bapak-bapak Google. Oke, teman-teman. Ini buat Emang soalnya rusak ya? Iya, teman kasih kecil. Kayaknya headset lu deh. Enggak pakai headset. No, enggak pakai. Obat handphone lu. Kayaknya kayak Enrico-nya. Oke, teman-teman, ini sesuatu info juga ya. Enrico ini punya channel YouTube kebetulan gitu. Namanya Ayo Privat. Nah, ini salah satu teman kita yang udah mulai ngerambah nih dengan video-video di YouTube gitu kan. Nah, kalau videonya si Enrico ini bisa di ini dulu nggak mute dulu Oke. Nah, kalau si video Enrico ini dia mirip-mirip kayak Khan Academy. Gitu ya. Ini aku share screen dulu. Nah, kayak gini guys. Tuh. Oh, keren. Suaranya kedengeran ya? Di-share sama suaranya, Mas. Bisa nggak di-share apa namanya? Share advance, Suaranya kedengeran nggak, Kak? Suaranya nggak kedengeran, nggak kedengeran. Oh, udah sering mana ya? Sering suara tuh. Di close dulu, di close. Nah, udah kedengeran tuh. Udah ya? Wait. Halo sahabat Privat, ketemu lagi dengan kita di Ayo Privat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas aplikasi Bernoulli bagian kedua, di mana aplikasi Bernoulli bagian kedua itu pelajari mengenai gaya angkat pesawat, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, sebuah pesawat ketika terangkat itu nanti ada 3 variabel yang digunakan. Ada gaya, ada tekanan, sama ada kecepatan. Di sini kita bisa lihat ada gaya dari bawah ke atas, ada gaya dari atas ke bawah, ada tekanan dari atas ke bawah, ada tekanan dari bawah ke atas, sama ada kecepatan di atas permukaan pesawat, sama ada kecepatan udara di bawah permukaan pesawat. Jadi nanti 3 variabel ini akan menentukan bagaimana cara pesawat itu dapat terangkat. Nah, pesawat dapat terangkat itu karena adanya persamaan Bernoulli, ya. Persamaan Bernoulli kurang lebih seperti ini ya. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho P1 kuadrat tambahnya P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho P2 kuadrat. Nah, di sini konsepnya P1 itu pesawat itu ya konsepnya yang sama. Sehingga pada kondisi bawah dan atas kita bisa asumsikan kalau di sini nggak ada rho GH, ya. Dia itu mempunyai selisih ketinggian yang sama. Berarti nanti hanya 0. Ya. Kenapa 0 di ruas kiri dan kanan? Karena pesawat ini berada pada ketinggian. Pesawat ini bukan tipe ya, tapi mempunyai ketinggian yang sama. Gitu. Makanya hanya 0 sehingga nanti kita dapatkan persamaan Bernoulli kurang lebih seperti ini. P1 tambah setengah. Nah, seperti itu guys. Nah, tuh kan. Ini kan kayak gini ya. Nih. Jadi saya kasih share juga video yang dibuat tahun entah 70-an apa 60-an. Enggak tahu waktu kuliah kamu saya kasih liatin enggak ini ya. Jadi
cara paradigma pembelajaran lewat video kita itu kita bisa lihat juga pembandingnya nih. Ini saya share juga ya. Judulnya The Power of 10. Ada yang pernah nonton? Aku pernah dengar deh. The Power of 10. Ini sebenarnya Power of 10 ini video yang selalu diajarkan di kuliah fisika 101 di MIT. Ya, nah yang ini saya share nih ya. Ini videonya tahun berapa? 77 dibuatnya. Nah, jadi dia menjelaskan tentang apa namanya? Tentang ya kalau di fisika kan awal-awal kan ini ya apa namanya? Pengukuran gitu kan ya. Ini kelihatan nggak nih? Ini The Power of 10. Ini bisa nanti kita jadi pembanding sambil bisa diskusi lagi lanjutannya. Video yang kita buat tuh seperti apa? Ini kelihatan? Halo? Ya, kelihatan. Suaranya terdengar? Terdengar. The picnic near the lakeside in Chicago was the start of a lazy afternoon, early one October. We begin with a scene 1 meter wide, which we view from just 1 meter away. Now every 10 seconds we will look from 10 times farther away, and our field of view will be 10 times wider. This square is 10 meters wide, and in 10 seconds the next square will be 10 times as wide. Our picture will center on the picnickers, even after they've been lost to sight. 100 meters wide. The distance a man can run in 10 seconds. Cars crowd the highway. Powerboats lie at their docks. The colorful bleachers are Soldiers Field. This square is a kilometer wide, 1,000 meters. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. 10 to the 4th meters, 10 kilometers. The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first the rounded end of Lake Michigan, then the whole Great Lake. 10 to the 5th meters, the distance an orbiting satellite covers in 10 seconds. Long parades of clouds, the day's weather in the Middle West. 10 to the 6th, a 1 with 6 zeros, 1,000,000 meters. Soon the Earth will show as a solid sphere. We are able to see the whole Earth now, just over a minute along the journey. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. A line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the Sun. Now the orbital paths of the neighbor planets, Venus, and Mars, then Mercury. Entering our field of view is the glowing center of our solar system, the Sun, followed by the massive outer planets, swinging wide in their big orbits. That odd orbit belongs to Pluto, a fringe of a myriad comets, too. Mikrofonnya, Pak. Halo. Tadi ke-mute. Sorry. Saya udah panjang ngomong nggak? Udah panjang saya ngomong tadi ya. Jadi gini, kamu bisa lihat di sini kalau orang sana itu begitu detail sama referensi ya. Sampai coba bisa dilihat di sini kalau guru-guru biasa ya di SMP atau SMA mungkin gambar tata surya itu kan lingkaran, ada planet, ujungnya Pluto gitu ya. Nah, ini tahun 77 tuh orang Amerika tuh saking detailnya dia bikin orbit Pluto yang sebenarnya ini.
Makanya ujungnya Pluto nggak diajak kelompok planet karena dia orbitnya lain sendiri. Kalau yang lain kan pada paralel ya, yang ini lain sendiri. Nah itu yang tadi si Dimas cerita tentang detail ya, reference. Gitu. Jadi kalau dicerita Power of 10 ini nyambung terus sampai ke ujungnya. Ini kan baru 10 pangkat 13. Nanti lanjut nih. Lanjut sampai 10 pangkat berapa nanti? 32 atau 23? 10 to the 14th. As the solar system shrinks to one bright point in the distance, our sun is plainly now only one among the stars. Looking back from here, we note 4 southern constellations, still much as they appear from the far side of the Earth. This square is 10 to the 16th meters, 1 light year, not yet out to the next star. Our last 10-second step took us 10 light years further. The next will be 100. Our perspective changes so much in each step now that even the background stars will appear to converge. At last, we pass the bright star Arcturus and some stars of the Dipper. Normal but quite unfamiliar stars and clouds of gas surround us as we traverse the Milky Way galaxy. Giant steps carry us into the outskirts of the galaxy. And as we pull away, we begin to see the great flat spiral facing us. The time and path we chose to leave Chicago has brought us out of the galaxy along a course nearly perpendicular to its disk. The 2 little satellite galaxies of our own are the clouds of Magellan. 10 to the 22nd power, 1 million light years. Groups of galaxies bring a new level of structure to the scene. Glowing points are no longer single stars, but whole galaxies of stars seen as one. We pass the big Virgo cluster of galaxies among many others, 100 million light years out. As we approach the limit of our vision, we pause to start back home. This lonely scene, the galaxies like dust, is what most of space looks like. This emptiness is normal. The richness of our own neighborhood is the exception. The trip back to the picnic on the lakefront will be a sped-up version, reducing the distance to the Earth's surface by 1 power of 10 every 2 seconds. In each 2 seconds, we will appear to cover 90% of the remaining distance back to Earth. Notice the alternation between great activity and relative inactivity, a rhythm that will continue all the way into our next goal, a proton in the nucleus of a carbon atom beneath the skin on the hand of the sleeping man at the picnic. Ten to the 9th meters, 10 to the 8th, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We are back at our starting point. We slow up at 1 meter, 10 to the 0 power. Now we reduce the distance to our final destination by 90% every 10 seconds, each step much smaller than the one before. At 10 to the minus 2, 1/100th of a meter, 1 centimeter, we approach the surface of the hand. In a few seconds, we'll be entering the skin, crossing layer after layer from the outermost dead cells into a tiny blood vessel within. Skin layers vanish in turn. An outer layer of cells, felty collagen. The capillary containing red blood cells and a roughly lymphocyte. We enter the white cell. Among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus appears. The nucleus within holds the heredity of the man in the coiled coils of DNA. As we close in, we come to the double helix itself, a molecule like a long twisted ladder whose rungs of paired bases spell out twice, in an alphabet of 4 letters, the words of the powerful genetic message. At the atomic scale, the interplay of form and motion becomes more visible. We focus on one commonplace group of 3 hydrogen atoms bonded by electrical forces to a carbon atom.
4 electrons make up the outer shell of the carbon itself. They appear in quantum motion as a swarm of shimmering points. At 10 to the minus 10 meters, 1 angstrom, we find ourselves right among those outer electrons. Now we come upon the 2 inner electrons held in a tighter swarm. As we draw toward the atom's attracting center, we enter upon a vast inner space. At last, the carbon nucleus. So massive and so small. This carbon nucleus is made up of 6 protons and 6 neutrons. We are in the domain of universal modules. There are protons and neutrons in every nucleus, electrons in every atom, atoms bonded into every molecule out to the farthest galaxy. As a single proton fills our scene, we reach the edge of present understanding. Are these some quarks in intense interaction? Our journey has taken us through 40 powers of 10. If now the field is 1 unit, then when we saw many clusters of galaxies together, it was 10 to the 40th, or 1 and 40 zeros. Nah, tuh, ini kan banyak kan timnya kan, tim yang buatnya ya, sabrek-abrek. Iya. Cuma bedanya apa? Ya bedanya kalau ini kan yang buat IBM. Jadi tahun 77. Makanya saya bilang itu yang kalau ya mungkin nanti ada yang bergerak di bisnis kayak gitu, ya seriusnya ya kayak gitu. Jadi tapi memang harus ngegandeng, nggak bisa istilahnya banyak film-film yang dokumenter yang istilahnya ya kalau saya sih salut ya kadang-kadang ngelihat. Karena memang industri di luar negeri dengan dunia fisika itu integrasi banget. Jadi guru fisika nggak susah sebenarnya kalau di luar negeri. Fisika susah itu cuma di Indonesia. Jadi fisika kerasa susah itu karena memang kita paradigma belajar fisikanya masih seputar itu, seputar bisa ngejawab soal fisika ya. Kita harus bisa nunjukin betapa menariknya fisika gitu kan Pak. Kayak di video tadi kan kalau kita breakdown ya teman-teman, itu pasti berawal dari ide sederhana kayak apa sih yang terjadi kalau di atas sana dalam tingkat makroskopis gitu kan, tingkat gede banget. Terus apa sih yang terjadi dalam tubuh kita di tingkat mikroskopisnya. Dari ide sederhana itu bisa dikembangkan. Terus kalau teman-teman breakdown lebih jauh lagi, ketika dia berhenti bernarasi ya, menyebutnya gitu, itu bisa kita sebut sebagai satu scene. Mungkin dalam satu scene itu kita bisa nyebutin berapa kalimat aja, diem, terus yang ditampilkan apa nih? Oh mungkin dia pas lagi saat zoom out gitu kan naik ke atas. Terus ketika ada nyampe di 10 pangkat berapanya, narasi lagi. Nah itu bisa kita gambarkan kayak gitu misalkan di storyline-nya supaya lebih rapi gitu, teman-teman. Nge-breakdown. Berarti perencanaan matang ya? Itu benar-benar dipikirin banget kayak diimajinasiin pokoknya nanti keluar dari manusia lagi tiduran kita zoom out ya ke atas ya 10 pangkat ya gitu kan. Terus nanti jangan lupa ketika ada baik lagi gantian di zoom in. Nah ya bener ya zoom in ya masuk sampai ke atas gitu. Terus dengan video belajar kayak gitu juga kita bisa ngasih unjuk menariknya fisika gitu teman-teman ya. Karena banyak banget fenomena-fenomena yang ada di luar negeri dan udah dibahas, cuman di kita tuh belum terlalu banyak yang tahu. Menarik. Ya, silakan ada lagi Anida. Ini yang angkatannya Dimas siapa aja nih? Banyak. Ada Effendi, Novi. Oh iya Ahmad Effendi ya. Main gitar. Oh ini ada Ahmad Triunanda nih ya. Angkatan kamu juga Mas? Nanda kan 2013. Oh angkatannya si ini ya, angkatannya si Cahya ya. Ini pesantren nih dia nih ya. Ya Ahmad ya, Triunanda. Iya Pak. Saya di kelasnya Kak Dimas Pak. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Pak Adi. Pak Adi sehat Pak? Alhamdulillah. Dulu waktu saya main ke sana P2M gempa bumi di sana. Iya, kita gempa bumi malam-malam ya Pak. Iya. Isya tuh. Pengalaman yang tak terlupakan. Masih di situ? Enggak Pak, sekarang balik ke Bekasi. Oh, udah cukup. Udah, karena tim fisika udah
resign semua. Berarti nggak dapet jodoh di situ ya? Ah. Bisa menjawab. Si Gia masih di situ kan? Dia udah resign, Pak. Oh, resign juga. Suaminya? Suaminya sama. Oh. Gitu. Enggak. Jadi udah ini lagi. Oh. Ya, ada yang mau ditanya atau sharing cerita? Silakan. Silakan Muhammad Fahmi nih. Muhammad Fahmi kayaknya juga kan di bidang IT gitu ya, Mia? Ayo belajar. Iya, Pak. Halo Fahmi. Assalamualaikum Kak Dimas. Apa kabar? Kompetitor nih ya, kompetitor ya. Kita satu alumni ya Fahmi. Kita mah friend. Iya. Ya nanti kalau ada idenya yang bagus tinggal diambil aja diaplikasiin. Aduh. Ya boleh Fahmi nanti selanjutnya jadi narasumber. Nih dari sekarang tuh jangan mikirin ide. Kalau yang Bapak Ibu guru ya udah mentok di guru, paling kepala sekolah atau kepala yayasan lah paling tinggi. Kalau itu juga nih kalau yang kayak kamu gini entrepreneur lah, pikirnya yang agak tinggi dikit gitu. Minimal punya perusahaan kayak Facebook atau kayak Instagram lah minimal gitu loh. Nah, tapi di Amin Pak, insya Allah. Paling enggak doain aja. Nyaingin Khan Academy gitu. Amin. Nah, kalau saya sih terus terang kalau saya ngelihat beda kan beberapa saya mengamati ya, kayak misalkan ada ruang guru apa? Ruang guru atau Fahmi di mana Fahmi? Ayo belajar. Ayo belajar. Terus ada lagi tuh kemarin tuh Idea. Ada yang pernah dengar nggak Idea? Belum. Nah, ada juga tuh kemarin ketemu apa namanya audiensi ya. Jadi banyak platform pembelajaran tapi jatuhnya itu jadi mengajar ya. Mengajar tuh maksudnya ya, ujungnya ya saya nggak ya mungkin ada juga yang ditiru sama kalau kita ngamati kayak PET ya. PET itu kan pure simulasi terus dengan referensi yang sangat matang ya kalau PET saya perhatikan ya. Kayak misalkan dia ngejelasin model atom aja dia sampai bisa mengilustrasikan model atom yang Schrödinger ya terakhir itu. Dia tuh simple tapi tepat guna gitu Pak ibaratnya. Iya karena serius referensinya Mas, referensinya serius banget. Iya. Kita ya Bapak Ibu guru ini ya kalau nanti buat media ya kalau bisa ya itu dicari referensi yang serius referensi. Jadi kalau kita cuma ngambil dari istilahnya kayak buku-buku SMA gitu ya, buku Martin Kanginan apalagi apalagi ya bawa poster. Bawa poster gitu. Jadi ujungnya tuh fisika cuma membahas soal aja. Membahas soal. Ya itu yang bikin nggak menarik sama sekali. Tapi kalau kayak kemarin dikemas kayak Farijal cerita kenal ada yang namanya apa gravitational wave gitu kan. Terus bisa ngebayangin ternyata gurunya itu salah menggambarkan tata surya misalnya. Ada di YouTube bisa dicari videonya ya. Tuh. Jadi tata surya yang original size. Nah, ternyata dalam satu matahari itu bisa muat 1000 bumi. 1000 bumi muat dalam satu matahari. 1000 pas juta ya lupa saya pokoknya banyak lah. Saking gede. Nah, jadi besar. Jadi kalau kita gambar tata surya mataharinya sebulat gitu, buminya kalau mataharinya tapi konsep-konsep gitu jadi nggak bisa konsep membayangkan di pembelajaran fisika itu hilang. Nah itu yang kadang-kadang mungkin ya di video-video pembelajaran tuh bisa diberikan karena memang visualisasi di video tuh pasti mungkin banget. Kalau kita bercerita ini kan kayak saya ceramah itu kan kamu harus mikir kalau lagi ngantuk ya nggak kepikiran. Tapi kalau video bisa dilihat lagi. Nah, sebenarnya gitu. Kayak yang Pak lakuin ya teman-teman itu kan teknik storytelling ya. Gitu. Dari kita berangkat dari kisah-kisah teman-teman gitu kan. Cita-cita nyambung kemana itu kan teknik storytelling. Terus kalau teman-teman sadar juga yang buat fisika menarik itu kalau misalnya kita ngajar gitu ya, itu persepsi atau lah gitu. Teacher membuat siswa tertarik untuk belajar.
kayak misalkan yang infrared tadi lah gitu. Apakah benar mata manusia tidak bisa melihat dengan infrared gitu kan? Kita bisa memainkan persepsi siswanya dulu, terus tertarik, infrared emang infrared itu apaan gitu kan? Eta teh apa gitu. Terus kita baru ngajar gelombang elektromagnetiknya gitu. Itu membuat siswa tertarik tuh kayak gitu teman-teman. Dan mungkin Pak Hadi, ini mungkin jadi tadi sempat terbayang aku kan, kita kan udah punya channel YouTube Pendidikan Fisika UNJ nih. Apa kita tidak memperdaya? Emang ada ya? Emang ada ya? Bukan, waktu itu ada ya? Channel, aku salah lihat ya? Oh, itu bukan official tuh. Oh. Kita belum buat. Di YouTube itu ada anak-anak, dulu pernah ada mahasiswa fisika dasar ya, saya tugasin tuh ngisi konten. Nah, itu kita hidupin lagi aja Pak. Karena kalau kita lihat ya teman-teman ya, kayak sekelas ITB, mereka masih sering upload loh video-video gitu. Walaupun video dosennya ya sedang ngajar. Mungkin kita sebagai lembaga pendidikan gitu kan, pendidikan fisika, bisa nih membuat sesuatu menarik dengan akun YouTube yang kita punya. Ya kalau dosen ITB ngajar mah ditungguin sama orang. Oh, siswanya. Iya. Kalau kita nih ya, misalkan saya ngajar gitu ya. Saya punya dosen UGM ya, dia bikin video serius sekarang. Kalau nanti nih di YouTube nih ya, ini keren nih. Maksudnya dia yang keren saya bilang ya, serius banget ya. Judulnya tuh ini virtual ini saya kasih lihat ya. Channel YouTube-nya nih. Dia serius sekali loh. Maksud saya tuh, ini kelihatan nggak? Ada kelihatan belum? Belum ya, nih saya kasih lihat nih. Ini dia nih ya. Ini dosen saya. Dosen yang membuat saya bisa belajar mekanika kuantum nih. Namanya Farchahni Rosid. Nih. Tuh, ini contoh nih. Dia ngajar matematika fisika ya, kalkulus kompleks bagian kedua bagian keempat nih. 2 jam. Ini kan coba bayangin Mas. Ini serius Mas. Ini asli nih. 3 jam. Itu Profesor Lewin yang di MIT aja kalah kalau saya bilang nih. Dia tuh dia cuma menariknya ya dia pakai gaya almarhum dosen beliau. Jadi dosen beliau itu dosen saya juga. Ada dulu namanya almarhum Prof Muslim ya. Nah ya kayak gini, persis sama yang dikerjain. Nah saya sih belum ketemu lagi sama dia, belum bercanda gitu ya. Tuh dia itu detail Mas, coba Mas kuliah nih. Ini awalnya kalau dilihat di sini playlist ya misalnya. Ini nonton dosen semua jangan. Playlist itu ada ya enggak lah mahasiswa dan kamu bisa bayangin mahasiswa UGM serius amat itu lihat tuh 300 orang kan 500 orang nonton tuh serius tuh. Karena kenapa? Meluang Hilbert, mekanika kuantum dan meluang Hilbert bagian 2, bagian 3, bagian 4. Fisika dasar ada juga. Nah kalau kamu dengerin emang enak banget cara dia ngajar dan memang betul-betul istilahnya detail ya. Tapi ini kan memang video mengajar jadi bukan video. Dan ini tuh yang suka ya orang-orang tertentu. Jadi dia punya fisika dasar sendiri ada 8. Ini metamekanika ini dia bikin teori dia bikin hipotesis sendiri tapi belum kebukti gitu ya. Tapi dia memformulasikan sendiri ternyata garis besar mekanika digeser sedikit ke kuantum jadi mekanika kuantum. Gitu. Dan ini ya saya bilang ini ya beda-beda channel YouTube-nya. Nah, saya sih ya teman-teman kalau kita mau buat ya buat juga. Nah, nanti bisa juga. Silakan ada lagi yang mau tanya, komentar, curhat. Eka, Wahyu, Ahmad Effendi, Bening, Kartini nih angkatan berapa Kartini? Iya Pak. Angkatan berapa Kartini? Angkatan 18 Pak. Oh 18. Oh ini masih belum alumni nih. Iya Pak.
Tuh lihat tuh dicari nih, ini kakak-kakaknya nih. Tadi Lihat. Mas. Berapa orang yang belum alumni di sini? Ya bentar lagi lah alumni, 18 harus lulus ini. Mohon doanya Siapa? kakak-kakak. Nah, siapa lagi nih Kartini? Bentar ya Pak. Di sini kalau Kartini lihat ada Hajar Pak. Oh Hajar juga ya. Iya. Dapat dari mana linknya? Kok tahu gitu? Ini kan perkumpulan rahasia. Ya. Benar juga. Dikasih kakaknya Kak di grup keluarga BEM Fisika. Oh iya. Satu keuntungan. Jadi memang begitu. Jadi saya istilahnya merangkai ya, merajut. Ya semuanya ini harus kita pererat lagi silaturahminya sehingga ada istilahnya saling share, saling info kalau ada sesuatu yang saling bantu ya. Kayak Fahmi sama Dimas walaupun berbeda perusahaan ya. Jangan berantem ya Mi ya. Iya Bang, enggak Pak. Kita bersaing sehat ya, Fahmi ya. Kita nanti bikin baru aja Kak Dimas gimana? Oh, boleh. Iya, nanti bikin baru nanti yang modalin si Karisma, mana Karismanya? Oh, nggak ada Pak. Kayak lagi cari pundi-pundi. Iya, bisa itu. Gitu. Tapi menarik nanti. Saya juga kalau saya makanya ya saya minta yang 2019 ya. Kamu kan udah selesai KKL-nya yang 2018 ya. Yang 2019 itu saya minta ruang guru coba ngasih sesuatu lah. Istilahnya trik-trik gimana cara bikin sesuatu yang media yang bagus, video atau ya paling nggak bisa storyboard, bisa desain dasar gitu. Jadi bikinnya lebih oke lagi. Ya silakan Eka Melinda atau Eka Susilowati mau cerita atau mau komen? Masih. Udah makan belum Eka Susilowati? Oh iya, Eka tadi dua jangan. Ya ada Eka 1, Eka 2. Belum Pak, kenapa Pak? Iya, kalau belum nanti digojekin. Sama Kak Dimas. Weh. Love you siapa nih? Love you. Aku sebenarnya penasaran sih sama Mr. Dimas, tapi ini kayak bagian teknis ya Mr. Dimas. Mister lagi. Mr. Dimas, sorry. Kak Dimas, gara-gara kamu Mister gitu ya. Kak Dimas, aku penasaran sebenarnya. Takutnya ini kenanya ke privasi yang itu loh Kak. Coba apa yang video ada itu ke program ya? Oke, kenapa? Editing, betul nggak? Kak Dimas nggak megang itu ya? Yang kalau yang namanya Adobe sebenarnya gini, kan timnya tuh banyak ya, Eka. Intinya tuh saya tuh bagian pembuatan videonya yang scripting, materi, talent, nah itu aku. Kalau misalkan berkaitan dengan teknis gitu, itu lebih ke tim teknya, tim teknologinya. Iya, berarti ya. Banyak lah di ruang guru itu. Teman-teman kalau misalkan pintar program gitu kan, coba aja magang di ruang guru bagian teknya. Aduh, magang. Enggak, video pintar program gimana? Jadi ini sebenarnya nih basicnya kalau nggak salah video ini deh, video yang dulu Pak. Jadi kayak bayangkan kan kita tuh lagi berusaha Pak. Kan kita tadi kan yang sempat aku bilang video ini bisa jadi sumber utama, gitu kan. Nah jadi kita tuh seolah-olah ngebayangin lagi ngajar di kelas, gitu. Kan kalau di kelas enak ya, ketika kita nanya mereka jawab apa bisa kita confirm salah atau benar, gitu. Nah kita lagi berusaha seperti itu, kita ingin menerapkan hal itu di video, gitu sih. Jadi kayak treatmentnya akan berbeda ketika dia jawab salah dan jawab benar. Oh gitu, jadi dia bikin 2 video gitu ya. Jadi kayak antisipasi gitu ya. Kalau dijawab salah nanti keluarnya yang ini, kalau jawab benar keluarnya yang itu gitu ya. Nggak tahu. Tidak tahu. Anda kejauhan Kak Dimas. Kalau saya dulu pernah ini, kamu pernah baca buku itu nggak? Buku cerita yang kalau misalkan misalkan Red Riding Hood gitu ya. Tahu nggak Red Riding Hood? Anak kecil berkerudung merah. Pernah dengar nggak ceritanya? Oh, yang serigala ya? Iya, yang dia kunjungan ke rumah neneknya, tapi neneknya ternyata udah dimakan serigala gitu ya.
Kamu pernah nggak? Saya pernah baca yang kayak Pernah komik baca. ya, kayak apa kayak. Jadi kalau dia belok ke kanan, buka halaman segini gitu. Nanti kita buka halaman segini, ceritanya jadi ngalurnya beda. Kalau dia belok ke kiri, nah buka halaman segini, nah ceritanya beda lagi gitu loh. Kalau dia putar balik, nggak nyampe rumah. Gitu. Jadi videonya kayak gitu kali ya? Ya mungkin seperti itu Pak gambarannya. Jadi benar-benar berarti artinya memang di visinya itu perusahaannya Dimas itu visinya itu benar-benar membawa seolah-olah sekolah seperti ada di situ gitu ya. Kita tuh benar-benar pingin, sebenarnya tuh tujuan utama kita memang ini kayak ingin mencapai kesetaraan pendidikan dan juga memang supaya dari Sabang sampai Merauke itu sama semua tingkatnya gitu. Jadi kayak nih, tapi saya kasih tahu Mas ya. Yang kayak gitu itu sebenarnya bukan belajar loh. Apa tuh? Filosofi yang kemarin saya cerita. Jadi sebenarnya konsep belajar itu ada karakteristik unik di setiap tempat. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa seragam sebenarnya. Dan itu yang kadang lihatnya kan produksi massal kan. Jadi produksi massal jumlah besar gitu, masif kemana-mana gitu. Yaitu biasa manajemen marketing perusahaan kayak gitu. Cuman kalau yang belajar, yang istilahnya gitu sama Korea, itu nggak seperti itu seharusnya. Jadi kalau terus dunia nih Mas, bukan. Jadi kayak branding sedunia gitu loh. Harusnya nggak ngelihat ke arah situ, harusnya ngelihatnya ke arah kelas yang betul-betul istilahnya open minded gitu loh. Jadi bisa kebuka ide kreatif dari siswa itu muncul dengan ya emang susah sih menggambarkannya. Gini Pak. Kalau saya ngelihat ya, memang sebenarnya itu hal itu udah kita antisipasi Pak. Sebenarnya kan kalau Pak Hadi tahu nih, Ruang Guru itu juga punya bimbel offline namanya Brain Academy gitu. Nah, kita juga gitu. Iya, Kak Dimas Brain Academy. Berarti nanti ada sekolah Ruang Guru dong ya? Ada. Beneran itu Ruang Guru datang mulu, kata Ruang Guru lagi. Ujungnya nanti kayak berlangganan guys. Bisa jadikan referensi. Iya bisa jadi nanti. Kayak Nurul Fikri ya berarti ya. Kemarin kita kerjasama Pak Hadi waktu event jadinya terus jadinya. Jangan lupa berlangganan guys, lumayan jadi referensi buat ngajar kan, mantap. Masih terus. Padahal videonya nggak disebar. Ya, silakan masih ada lagi ya. Kalau nggak ada mungkin cukup kali ya karena udah jam 9:30 juga. Iya, nggak berasa ya. Nggak berasa kan. Berasa banget tuh Tapi alhamdulillah kita jadi tahu kalau apa namanya? Kalau ruangguru.com itu begitu rahasia ya perusahaannya. Aduh, begitu tepatnya. Takut. Ya nanti insya Allah tanggal 11 Oktober ada Stadium Jenderal. Diusahakan ya Pak ya. Stadium Jenderal nanti lagi. yang cerita Adit sama Dimas. Nanti mudah-mudahan teman-teman pada bisa datang, terus kita bisa saling support. Ini kan ada adik-adik yang belum lulus harus cepat lulus. Jadi programnya itu program mempercepat mahasiswa pendidikan fisika keluar dari pendidikan fisika. Enrico ya. Halo Enrico. Enggak kedengar, dia udah tidur dia. Nah, minggu depan mungkin kita dengar cerita. Ada lagi. Mungkin kita dengar cerita. Ada lagi. Ya udah kok. Jangan contoh saya, jangan contoh. Jangan dicontoh. Enggak. Contoh yang tidak baik. Ya, Enrico tuh begitu multi talent kan, bisa memperbesar otot segala. Multi talent kan, guru fisika yang binaraga.
Tapi positifnya nih Enrico dapat banyak pengalaman Pak ya. Iya. Banyak pengalaman banget pengajaran. Pengalaman banget pengajaran. Ditawarin ketawa semua di sini. Yang pas siaran. Semangat jalanin terus YouTube channelnya. Ya. Jadi mungkin insya Allah nanti minggu depan kita dengar Kiar kali ya cerita-cerita tentang pendidikan Taiwan ya. Ya, jadi Cahaya kompor ya Pak? Loh, bukan kompor. Saya tuh gini loh, saya tuh ngembatin ya. Ya berbagi pengalaman lah. Mungkin minggu depan mungkin kita bisa dengar cerita dari Kiar yang sudah jadi kisah nyata gitu ya. Jadi nanti mungkin selain ini kan udah ada nih yang bukan alumni datang ya. Nah mudah-mudahan teman-teman yang bukan alumni juga bisa datang yang lain gitu. Jadi ya yang mau lulus cepat bisa ada bayangan pendidikan di Taiwan gimana gitu ya. Terus kalau sekolah kan Kiar juga ada pengalaman di sekolah-sekolah Taiwan ya. Ngajar ya. Ngajar. Jadi gimana? Terus memang potret pendidikan ya saya sih karena saya itu berpikirnya kita sama-sama semuanya guru ya, kita harus terus-terusan mencari memperluas cakrawala kita tentang pendidikan gitu. Jadi minggu depan mudah-mudahan insya Allah kalau kita semua sehat, dapat kesehatan Kiar ya. Bisa. Slide-nya apaan ya Pak? Slide-nya ya Pulau Taiwan. Bahasa Taiwan. Terus daftar beasiswa, terus nominal nominal jaminan kesehatan jaminan hidup biaya hidup dapatnya berapa? Ya itu mah kayak pas lagi saya di UNJ ya. Ya tambahin dikit aja, tambahin dikit cerita tentang mungkin ada kesan-kesan yang begitu mengesankan sama Kiar tentang anak-anak Taiwan kalau belajar kayak apa gitu. Iya. Kalau saya pernah di Jepang itu yang sangat mengesankan saya itu gini. Ada anak Jepang saya bimbing bahasa Inggris gitu kan di kelas ya. Terus saya tanya, kamu belajar berapa lama? Kata, oh saya pulang dari sekolah gitu. Keluar sekolah itu sekitar jam 3. Nanti jam 4 istirahat sebentar, terus dia belajar lagi di rumah. Terus belajar di rumah berapa lama? Ya sekitar 3 jam sampai 4 jam kata dia. Terus kan itu kan rajin sekali ya. Anak itu rajin sekali kalau versi anak rajin ya. Terus saya tanya, oh kamu mau masuk Tokyo University ya gitu ya. Terus dia langsung ini ke saya ketawa senyum gitu. Oh enggak Pak, enggak gitu ya. Enggak sanggup gitu ya. Nah saya langsung ngebatin, anak Jepang itu udah serajin ini mau nggak berani masuk Tokyo University. Lah, ya banyak gitu. Iya, tapi orang Indonesia rajin enggak, pengennya masuk ITB masuk. Nah itu saya bilang, orang Indonesia lebih hebat daripada orang Jepang. Ya Kiar ya. Ya, teman-teman ya Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, ya adik-adik ya. Mudah-mudahan Pak Ismar ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Ismar. Closing statement, Pak Ismar. Baik, cukup kayaknya Pak Hadi. Sukses selalu. Kemudian berbagi ilmu. Mohon maaf ya, saya sambil ngajar ini. Mantap Pak Ismar. Ya. Berbagi ilmu ya, karena apapun itu ilmu yang diperoleh di lapangan tentunya akan sangat berguna, informasinya ataupun nanti keterampilannya bisa ditularkan ke adik-adik kelasnya yang masih berusaha untuk menyelesaikan studinya gitu ya. Jadi kita di kampus mungkin lebih banyak pada teori-teori yang ada secara akademik gitu ya. Tapi kalau alumni yang memang sudah berkiprah di lapangan, pasti dia akan dapatkan hal-hal yang real gitu ya, yang bisa jadi pengalamannya berbeda dengan apa yang ada di kampus gitu. Dan informasi itu juga kayaknya perlu kami ketahui juga gitu. Jadi ya kalau dengan adanya forum ini, ya alhamdulillah nanti mungkin bisa juga adik-adik kelasnya bisa ikut ya, jadi sehingga informasi ya katakanlah bahwa perkembangan yang di masyarakat yang ada saat ini ya, tadi saya sempat pertanyaan saya sebenarnya terkait apakah misalnya katakanlah kalau kita dari sisi
akademiknya katakanlah, wah ini dengan menggunakan